Hari ujian, sebagai mahasiswa hukum terbaik, saya melaporkan diri sendiri karena curang. Saat diborgol dan dibawa pergi, saya tersenyum karena hanya saya yang tahu segala yang kulakukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Permisi, ada catatan curang di saku saya. Peserta ujian ini melanggar aturan ujian berat. Hentikan jawaban seketika. Dengan ini saya nyatakan nilai mata kuliah ini batal. Bukankah ini mahasiswa hukum unggulan kita Chen Mo? Dia selalu ranking 1. Apa dia gila? Mengaku curang tanpa ketahuan. Mahasiswa unggulan curang di ujian advokat, menggali kuburannya sendiri. Orang seperti dia berani bilang akan jadi Pengacara hebat. mahasiswa hukum curang, melecehkan disiplin hukum dan integritas peradilan seperti mainan anak. Diam. Siapa lagi yang bicara dianggap ikut curang. Tunggu, catatan curang ini salah. Lihat ini catatan hukum perdata. Sedang ini hukum administrasi, hukum perdata ujian sore. Apa yang terjadi? Mungkinkah Chen Mo bawa catatan salah? Tunggu, ini bukan peraturan. Ini jawaban ujian hukum perdata. Ya Tuhan, laporkan ke pengawas ujian. Chen Mo, bila kecurangan terbukti menurut regulasi hukum, tak hanya nilai dan kelayakanmu yang dibatalkan, tapi curang ujian advokat dihukum 3 tahun penjara. Mau jadi pengacara bagaimana? Chen Mo, kami bawa kamu untuk penyelidikan. Ada keberatan? Bawa saja saya. Tapi saya minta satu hal. Pelajari catatan curangku baik-baik. Sudah kami periksa, catatanmu berisi jawaban ujian hukum perdata. Chen Mo, mahasiswa hukum melanggar hukum. Bisa apa di pengadilan? Membela keadilan rakyat? Orang sepertimu pantasnya jadi pengacara kelas tri. Sebenarnya tidak, kecurangan membuatmu tak layak berpraktek. Chen Mo, ketahuan curang, masih sombong, apa pembelaanmu? Chen Mo, tindakanmu akan dilaporkan ke asosiasi advokat. Kamu akan masuk daftar hitam dari praktik hukum selamanya. Bahwa dia Dosen-dosen, pasti ada kesalahan. Chen Mo itu mahasiswa terbaik Fakultas Hukum. Dia menguasai semua teori hukum dan kandidat utama kantor hukum ternama. Tak mungkin dia curang. Nona, saya mengenalmu, kamu pacar Chen Mo. Tapi sayangnya, bukti sudah jelas. Membela diri tak berguna. Dia tak layak jadi pengacara. Memuakkan. Shen Jiao, tindakan Chen Mo harus jadi peringatan, bukan alasan minta ampun. Dia telah mengotori kesucian hukum. Chen Mo, pacarmu buru-buru kesini usai ujian untuk membelamu, dan kau, layakkah kau padanya, atau keadilan yang kau janji? Ini yang kau sebut keadilan. Benarkah? Aku dan Shen Jiao kekasih sejak kecil, dia selalu yakin aku bisa menjadi pengacara hebat. Dulu ku berjuang mati-matian untuknya, tapi setelah kejadian hari ini, semua kemungkinan antara kita hilang. Bawa dia pergi. Bukan Chen Mo. Tapi jalan yang kupilih ini, inilah yang sungguh kuinginkan. Chen Mo, kau bukan cuma lulusan terbaik Fakultas Hukum, kau adalah bintang langka di dunia hukum. Kenapa lakukan hal yang merusak diri sendiri? Bagaimana kau akan hadapi klien-klienmu nanti? Bagaimana kau tegakkan keadilan hukum? Karena jika tidak, aku akan mati. Apa katamu, kau akan mati? Kau pasti akan mati. Kecuranganmu telah menghina kesucian ujian advokat. Kau pantas mati. Kau tak layak jadi pengacara. Benar, Chen Mo. Orang sepertimu tak pantas bicara tentang keadilan. Hidupmu akan selamanya tercemar oleh noda kecurangan, terhina selamanya. Untuk Chen Mo, biarkan dia membusuk. Chen Mo, apakah kau sudah gila? Ujian advokat menentukan masa depan mahasiswa hukum. Bagaimana bisa kau gagal di momen penting ini? Nyontek? Bagaimana kau bisa jadi pengacara atau menjunjung keadilan dan hukum? Lagi pula, kau akan lulus. Dengan skandal nyontek ini, ijazah dan gelarmu akan dicabut. Profesor Zhang, tepat waktunya. Chen Mo adalah muridmu yang berani nyontek, tapi tetap tak mau mengaku. Bilang akan mati jika tak nyontek, ini melecehkan kesucian ujian advokat. Benar, Profesor Zhang. Tegurlah dia. Dia sudah tak bisa ditolong. Ini bukan sekadar tentang kelulusan. Jika terus berbohong dan menolak hukuman, dia akan menjadi parasit masyarakat yang tak layak di bidang hukum. Chen Mo, orang tuamu pengacara ternama. Mereka bekerja keras 18 tahun, berharap kau unggul
di bidang hukum dan melanjutkan warisan mereka. Jadi pengacara hebat, tapi kau nyontek ujian advokat, hancurkan masa depanmu. Sungguh tak bertanggung jawab. Bagaimana menghadapi mereka? Bagaimana menghormati sumpah hukum yang kau janjikan? Chen Mo, kau pikir malu bisa memperbaiki. Tingkahmu hanya membuktikan kau memang bersalah. Siapa yang akan percaya pengacara yang menegakkan hukum, menjaga etika profesi? Dulu engkau diincar firma ternama sebagai jenius hukum. Sekarang, lihat dirimu. Hanya dengan mengaku aku bisa masuk firma ternama dan jadi pengacara hebat. Omong kosong. Tampaknya dia gila setelah ketahuan. Benar-benar sinting, mahasiswa hukum seperti ini tak layak bergabung. Chen Mo, apa kau sadar apa yang kau ucapkan? Jika terus begini, hukuman akan lebih berat. Semua komunitas hukum akan menjauhimu. Chen Mo, Pengacara Song, Anda datang. Ah, Chen Mo, aku mengecewakanmu. Pengacara Song, jika Anda kemari untuk merekrut Golden Shore, Anda terlambat. Chen Mo nyontek. Saat ujian advokat, buktinya tak terbantahkan, tak bisa disangkal. Dia tak layak menjadi pengacara. Chen Mo, bukankah kau akan bergabung dengan kantor hukum Golden Shore mengambil ujian advokat padahal sudah lulus? Mengapa nyontek? Apa? Dia sudah pengacaramu? Pengacara Song, Anda pasti salah. Golden Summit adalah firma hukum peringkat teratas di dunia. Barisan pelamarnya bisa mengelilingi Bima Sakti setiap tahun. Menjadi pengacara Golden Summit itu lebih sulit daripada mendaki ke surga. Tepat sekali, Chen Mo hanyalah seorang lulusan senior biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pengacara Golden Summit? Saya bisa memastikan Chen Mo tidak hanya bergabung dengan Golden Summit, tetapi dia juga yang termuda pengacara firma kami dalam sejarah. Saya di sini hari ini untuk secara resmi mengundangnya bergabung dengan Golden Summit bersama saya. Pengacara Song, ini pasti lelucon. Bagaimana mungkin? Jika Chen Mo adalah seorang pengacara Golden Summit, dia pasti punya keahlian luar biasa. Mengapa dia mencontek di ujian pengacara? Saya tidak percaya. Kami memiliki banyak kasus rumit tahun ini, namun Chen Mo seorang diri mengubah kekalahan menjadi kemenangan di pengadilan. Pengetahuan hukumnya sangat luas. Keterampilan litigasi tak tertandingi, belum pernah terjadi sebelumnya, dan tak tertandingi. Saya bisa menyatakan dia adalah seorang jenius hukum. Oleh karena itu, kami segera menjadikannya seorang pengacara Golden Summit. Benar, Chen Mo memang sudah menjadi seorang pengacara Golden Summit. Apa? Lisensinya disetujui secara khusus. Ya, melalui usahanya selama setahun yang luar biasa dan kolaborasi dengan International Bar, kami mempercepat lisensinya. Lisensi ini adalah satu-satunya di dunia yang diakui di semua yurisdiksi. Jadi maksudmu, Itu berarti Chen Mo bisa menjadi pengacara top di negara manapun yang dia pilih. tunggu, ini tidak masuk akal. Jika dia sudah pengacara Anda, mengapa ikut ujian pengacara? Dia menjadi pengacara sebelum lulus, dia mulai di puncak. Mengapa membahayakan karirnya dengan mengakui kecurangan di ujian? Tepat sekali, dia sudah punya lisensinya. Mengapa mengambil risiko mencontek di ujian pengacara? Chen Mo, apa kamu gila? Atau ini disengaja? Sebuah aksi publisitas? Aku mengerti, dia menggunakan skandal ini untuk mendapatkan ketenaran. Chen Mo, jika kamu ingin ketenaran internet, jangan menginjak-injak keadilan. Ini mengejek sistem hukum kita. Tentu saja tidak. Sudah jelas, dia dijebak. Chen Mo, katakan yang sebenarnya. Apakah seseorang menanam catatan itu padamu? Chen Mo, jika kamu bilang kamu tidak bersalah, kami akan menyelidiki secara menyeluruh untuk membersihkan namamu. Kami akan membuktikan ketidakbersalahanmu. Chen Mo, kamu pasti punya alasan, katakan yang sebenarnya. Tidak, aku mencontek. Catatan itu milikku. Tragis sekali. Chen Mo, kau menghancurkan dirimu sendiri, kau hancurkan masa depanmu sendiri, mencemarkan martabat profesi hukum. Tidak, aku tak percaya ini. Chen Mo, kau sudah mendapat penerimaan khusus. Kenapa engkau sampai menyontek kecuali ada yang memaksamu? Ketua Tim Lee, apa maksudmu dengan ini? Chen Mo, katakan yang sebenarnya, apakah kasus masa lalu membuatmu diancam, jadi kau menyontek? Untuk ujian hukum, kau lebih memilih masuk penjara dengan kecurangan agar aman. Bagi orang sepertimu, penjara mungkin tempat teraman. Chen Mo selalu berprestasi. Kenapa tiba-tiba begini? Pasti dia dipaksa. Chen Mo, apa benar Ketua Tim Lee? Tidak, dia salah. Aku memang menyontek. Baiklah, Chen Mo, karena kau memilih jalan ini,
Universitas tidak akan mengampuni semua penghargaan akademik yang kau raih 4 tahun, termasuk medali pengabdian, akan dicabut. Fakultas Hukum akan menghapus semua jejak prestasimu, dilenyapkan. Profesor, bagaimana bisa begini? Medali pengabdian itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Kenapa dicabut? Berani kau menantangku, kau hancurkan masa depanmu. Ini akibat perbuatanmu. Penghargaan ini hanya untuk mahasiswa yang membanggakan kampus, meningkatkan reputasi, dan menjunjung hukum. Kau, Mungkin aku jangan berkhayal. Polisi sudah sedang menuju sini. Kau akan dibawa untuk pemeriksaan. Kau mempermalukan hukum. Karier hukummu tamat. Kebebasan akan jadi mimpi. Chen Mo, bagaimana kau akan menghadapi dunia hukum? Setelah ini, bagaimana kau menatap klienmu nanti? Profesor, masih ada harapan, percayalah padaku. Chen Mo. Chen Mo. Chen Mo. Nak, ada apa denganmu? Bu, kondisi ayah sedang tidak baik. Bukankah seharusnya kau di rumah, merawatnya? Kakek, nenek, mengapa kalian semua datang? Lihat keadaanmu. Mana mungkin aku bisa merawat ayahmu? Chen Mo, kau ingin membunuhku. Chen Mo, kau sudah tahu betul tentang kondisi ayahmu. Dia sudah menjadi sesepuh hukum yang dihormati. Dia selalu bangga padamu, ingin kau jadi pengacara yang membela keadilan. Tapi lihat dirimu sekarang. Ya, mungkin sebaiknya pulang. Profesormu menghubungiku, bilang kau curang saat ujian advokat, aku tak mau percaya. Bersumpah engkau takkan curang. Dia menyuruhku buktikan sendiri. Cucuku, kau benar curang. Bagaimana kau bisa menjalankan hukum atau membantu rakyat biasa mencari keadilan? Kau sangat mengecewakanku saat ku kirim kau ke sekolah hukum. Sumpah apa yang kau ucapkan. Kau bersumpah setiap hari akan teguh menjunjung kode etik hukum. Kau lupa semua itu. Nak, aku selalu mendukungmu. Bagaimanapun keadaannya, inikah balasan untuk kami, kakek nenekmu. Kau telah mengecewakan semua yang mempercayaimu. Nah, keluarga Chen adalah keluarga pengacara. Reputasi kami di dunia hukum sangat berharga bagi kami. Skandal yang kau buat ini. Bagaimana kami menghadapi orang? Leluhur kita. Aku mengecewakan kalian semua. Aku yang menanggung malu ini. Aku membesarkan anak tidak berbakti. Aku tak pantas menyandang nama Chen. Ibu. Nek, tolong bangun dari situ. Anak yang memalukan ini. Sungkem, berlututlah, lihat. Kau ingin nenekmu mati karena malu ini? Kau Chen Mo, satu-satunya peserta ujian di kabupaten yang ketahuan nyontek. Kau sadar noda ini akan melekat selamanya? Bagaimana kau menghadapi etika profesi atau menjadi pengacara untuk rakyat? Katanya nilai praktikmu tak pernah di bawah 90%. Kenapa mencontek? Mau jelaskan? Beri pernyataan. Bicaralah, Chen Mo. Jawab. Chen Mo, beri jawaban. Jawab sekarang. Berhenti syuting. Bisa cerita kau lagi. Chen Mo, kau sudah gila. Mau hancurkan hidupmu. Bagaimana kau bisa tegakkan keadilan hukum sekarang? Sudah, ayo pergi. Chen Mo, ikut kami. Tunggu. Biarkan dia pergi. Moar, aku tidak percaya Nek pasti jujur. Nek, tenanglah Nek. Akan kubuat Chen Mo mengaku sekarang. Katakan yang sebenarnya. Chen Mo, bilang kau tidak curang. Jantung Nek tidak kuat. Jika kau mengaku curang, kau mau membunuh Nek. Aku, Chen Mo, akhirnya kau jujur. Anak, jika kecuranganmu terbukti, reputasi ayahmu di dunia hukum akan hancur berantakan. Seluruh keluarga kita akan menanggung malu di depan umum. Kumohon, hentikan pengakuan curangmu. Aku memohon untuk ayahmu. Aku sungguh memohon padamu. Ibu. Aku nenekmu berlutut di hadapanmu. Ibu, apa yang kau lakukan? Bangun, Ibu. Kumohon, aku tak bisa bangun. Jika aku berdiri sekarang, seluruh keluarga kita akan tamat riwayatnya. Chen Mo, kau lihat ini. Anak seharusnya berlutut pada orang tua. Bukan orang tua berlutut pada anaknya sendiri. Chen Mo, tak maukah kau jelaskan? Ayah. Sayang. Ada apa? Bangunlah sayang.
Chen Mo, lihat akibat perbuatanmu terhadap ayahmu. Apa engkau akan terus memaksa sampai dia tewas? Chen Mo, aku salah menilaimu. Ayahmu dalam kondisi begini. Kau tetap tak berperasaan. Seberapa kejam dirimu, kau tak layak jadi pengacara. Tidak, kau tak pantas berkecimpung di hukum. Anakku, aku tahu kau selalu patuh dan berbakti. Tak bisakah kau lakukan ini untuk orang tuamu dan kakek nenekmu? Chen Mo, bantah sekarang. Jika engkau dibawa hari ini, media akan sebarkan kemana-mana. Hidupmu akan hancur, karirmu akan musnah, nama keluarga kita di komunitas hukum tak akan pulih selamanya. Kita akan kehilangan muka. Maukah engkau hancurkan 3 generasi warisan Chen hanya demi gengsi? Chen, pertimbangkan lagi. Belum terlambat. Kau selalu berkhotbah tentang menegakkan keadilan hukum. Tak mungkin kau melakukan kecurangan. Apa kita mau kebenaran? Kebenarannya adalah sebenarnya aku curang dalam ujian. Sayang, anak kita yang memberontak ini, haruskah kau hancurkan keluarga ini sepenuhnya? Ayah, aku curang untuk lindungi orang yang penting. Cukup, segera kembalikan pengacara Chen. Jika terus dibahas, ini bisa berbahaya. Aku tak pernah. Beraninya kau menyangkal, Chen Mo, mengapa kau curang? Tak hanya hancurkan masa depanmu sendiri, tapi juga seret orang tuamu. Yang terjadi sudah terjadi. Chen Mo, walau kau berprestasi, kecurangan itu ilegal. Lisensi pengacaramu akan dicabut. Chen Mo, apa kau sadar bintang yang sedang naik dan narapidana bergantung pilihanmu? Bagaimana kau bisa junjung martabat hukum? Chen Mo, kesempatan terakhir, apa ada alasan tersembunyi? Itukah alasanmu klaim kau curang? Terima kasih, pengacara Song. Aku ingin ungkap kebenaran dan puaskan kalian semua. Tapi kenyataannya, aku benar-benar curang. Aku mengecewakan semua dan khianati hukum. Chen Mo, kenapa kau lakukan ini? Bilang saja kau tidak curang. Kami dukungmu, bahkan hadapi tim pengawas ujian. Chen Mo, kau adalah kebanggaan semua mahasiswa hukum. Katakan yang sebenarnya, kami semua akan bantu kamu. Bantu aku? Sudah. Inspektur, kita selesaikan di sini. Chen Mo, ikut kami. Tunggu. Situasi telah berubah. Tunggu, jangan-jangan rencanaku terbongkar olehnya. Kepala Li, apa Bapak sudah tahu kalau Chen Mo tidak menyontek? Dia tidak menyontek, dia mencari mati. Dia melakukan hal lebih buruk dari menyontek, sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dia menantang batas hukum yang berlaku. Bagaimana mungkin? Apalagi yang lebih buruk dari mencontek ujian advokat, lebih mengerikan. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Kami juga tidak percaya. Chen Mo, Badan Ujian Advokat Provinsi, sudah memverifikasi ke kami. Jawaban di contekanmu dengan jawaban resmi ujian siang tadi sama persis. Ketua Tim Li, maksudmu? Kami kini sangat mencurigai. Chen Mo mencuri soal ujian advokat. Ini pencurian dokumen rahasia negara. Chen Mo, kenapa kamu melakukan ini? Soal ujian advokat termasuk dokumen rahasia. Jika ini benar, Chen Mo yang menantimu bukan cuma 3 tahun penjara. Jika termasuk kasus berat, hukumanmu bisa lebih dari 10 tahun. Kamu juga akan dicabut izin hukum seumur hidup. Chen Mo sudah sampai segini, masih tak mau mengatakan yang sebenarnya. Chen Mo, kenapa kamu jadi begini? Bagaimana bisa mencuri soal ujian? Lupa dengan janji kita dulu, lupa sumpah yang kau ucapkan untuk menjunjung martabat hukum. Baiklah. Apa? Badan ujian sekarang bilang soal ujian tidak bocor? Chen Mo, apa yang sebenarnya terjadi? Kita harus tahu kebenarannya. Ya, sudah sampai di sini, saatnya kuungkap yang sebenarnya. Kalian yakin mau tahu kebenaran, meski kebenaran ini bikin kalian semua gila? Masih mau dengar? Chen Mo, katakan, bagaimana kau bisa dapat jawaban ujian siang tadi? Sebenarnya sederhana, cukup dengan yang perlu kita lakukan adalah menjalankan simulasi prediktif untuk menghitung semua jawaban untuk ujian advokat
tahun ini? Apa yang kau katakan? Simulasi prediktif? Chen Mo, apa kau hilang akal? Apa yang memicu ini? Chen Mo, ini apa? Kau pikir engkau detektif Sherlock Holmes mengarahimu lewat novel? Benar. Jawaban di contekan itu yang kau temukan murni berasal dari perhitungan model prediktif buatanku. Cukup. Apa engkau sadar betapa seriusnya situasi ini? Ini bukan lelucon. Kau terlalu sombong dan nekat. Apa engkau paham dampak kejahatan ini? Chen Mo, aku sangat kecewa padamu. Chen Mo, selama ini aku mendukungmu. Tapi sekarang, bagaimana bisa kau lakukan ini? Bagaimana bisa kau katakan itu? Kau khianati kepercayaanku, kepercayaan orang tuamu, dan prinsipmu sendiri. Kau juga khianati sumpah yang kau ikrarkan untuk menjunjung hukum dengan nyawamu. Chen Mo, kau juga mengkhianatiku. Kau langgar janji kita berdua. Chen Mo, tindakanmu termasuk tindak pidana memperoleh rahasia negara secara ilegal. Kasus berat, hukumannya antara 3 tahun hingga 7 tahun penjara. Sebagai pengacara, kau paling paham tentang ini. Semua yang kau katakan sudah ku ketahui. Chen Mo, berhenti keras kepala. Berapa banyak 7 tahun yang dimiliki seseorang, hidupmu praktis sudah hancur. Chen Mo, sadarlah dari khayalan ini. Aku beri engkau kesempatan terakhir, pikir baik-baik sebelum menjawab. Ketua Tim Lee. Semua yang kau katakan, saya pahami lebih baik dari siapapun. Sebagai pengacara bersertifikat, saya sepenuhnya sadar akan konsekuensinya dari tindakan seperti ini. Apa? Kau tahu risikonya. Tetap saja melakukannya. Ini pelanggaran disengaja, memperparah kesalahanmu. Tapi semua ini hasil deduksi melalui penalaran logis. Chen Mo tak bersalah, tak hanya menghitung jawaban. Saya juga memprediksi, Jinze tak akan memecatku. Justru saya akan jadi Pengacara terkemuka. Cukup, Chen Mo. Dengan melakukan tindak kriminal ini, kau dipecat. Dari Jin, Chen Mo, ini bukan main-main. Kau akan dipenjara. Dan dicabut izinnya selamanya. Chen Mo, deduksi semuamu, tak ada nilainya. Semua bukti menunjukkan kau melakukan kecurangan. Sebagai pengacara, mencuri rahasia negara. Perbuatan kriminal, Chen Mo, begitukah caranya? Kau menyesal tindakanmu, ada konsekuensinya. Tak hanya dipecat dari Jinze, kami akan laporkanmu ke Asosiasi Pengacara Internasional. Untuk dimasukkan daftar hitam, Chen Mo, pengacara Song benar. Jika ini dikonfirmasi, izin praktikmu akan dicabut. Secara internasional, seseorang yang menghadapi hukuman penjara Tak punya masa depan. Ketua Tim Lee, perilaku Chen Mo setelah ketahuan curang menunjukkan ketidakstabilan mental. Haruskah kita periksakan kejiwaannya? saya tidak gila, pikiran saya jernih dan tak perlu kunjungan rumah sakit. Baik, kau bersikeras terus berbohong. Kami harus bawa engkau untuk interogasi. Ayo, Chen Mo. Masuk mobil patroli dengan senang. saya menyambut ini. Tunggu, kami bisa buktikan. Tunggu, Chen Mo. Tunggu, tahan sebentar. Ketua Tim Lee, Kami bisa membuktikan. Chen Mo tak bersalah. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau... Wang Xiaojie. Ketua Tim Lee, mereka klien sebelumnya dari kasus-kasus Jinze. Kasus mereka semua sulit. Chen Mo sendiri membalikkan keadaan, memenangkan gugatan. Chen Mo, lihat dirimu. Apa yang kau lakukan membuat mereka yang menghormatimu kecewa. Kau benar-benar mengecewakan mereka. Semuanya, aku paham. Chen Mo membantu kalian sebelumnya, tapi sekarang dia curang di ujian advokat, dia memalsukan prediksi untuk berbohong, dia menipu kita. Kami curiga ada tindak kriminal, dia harus diselidiki. Ketua Tim Lee, Apa yang kau... Ketua Lee, kami percaya Chen Mo. Dia Pengawas bukan ujian. orang begitu. Dia takkan curang. Ketua Tim Lee, saat putriku diperkosa selama 3 bulan, kami tak punya bukti. Chen Mo membantu kami dapat keadilan. dia berjuang untuk kami, rakyat kecil, bekerja tanpa lelah dan ke mana-mana. Aku yakin dia takkan melanggar hukum. Dia takkan. Ketua Tim Lee, Jangan bawa Chen Mo. Jangan tangkap dia. Semuanya, aku tahu. Chen Mo membantu, kalian semua besar, tapi masalah ini serius. Percayalah, tim penyelidik kami takkan salahkan orang tak bersalah atau lepaskan yang bersalah. Bagaimana jika ku katakan kami punya bukti? Bukti ini membuktikan Chen Mo tak mungkin curang. Benar? Kami punya bukti. Ya, betul. Ketua Tim Lee, mereka orang biasa. Mana mungkin mereka punya bukti? Aku memang curang kali ini. Bawa saja aku.
Chen Mo, kau berkorban. Begitu banyak untuk kami. Kami tak akan biarkan kau dizalimi. Baiklah, tunjukkan buktimu. Tunjukkan sekarang. Jika ada yang punya bukti membuktikan Chen Mo tak bersalah, tunjukkan sekarang. Kau benar-benar bawa. Ini. Apa? Kasus ini melibatkan undang-undang rumit luar biasa dan tantangan berat. Tak ada pengacara biasa bisa menyelesaikannya. Bahkan, pengacara berpengalaman akan kesulitan dengan kasus ini. Kasus yang Chen Mo tangani lebih sulit daripada pengadilan internasional. Kasus, mungkinkah seseorang seperti dia curang di ujian advokat biasa? Mustahil. Benar, kami rakyat lemah. Datang ke sini hari ini untuk memohon ke langit, minta keadilan. Kami pertaruhkan nyawa untuk ketidakbersalahannya. Chen Mo takkan pernah curang. Dia tak bersalah. Chen Mo, akuilah, jujur, apa yang mereka katakan benar. Mereka benar. Tapi kali ini aku mengecewakan semua orang. Aku memang curang. Chen Mo, kau benar-benar tidak ada harapan. Lihat dirimu sendiri, Chen Mo. Kau mengkhianati banyak orang, kenapa engkau tegas sekali? Tindakanmu akan dihakimi secara ilahi. Semuanya aku paham. Chen Mo mungkin terlihat sebagai pengacara hebat dan siswa teladan bagi kalian, tapi kali ini kecurangannya dalam ujian advokat terbukti. Kami harus membawanya untuk investigasi. Tapi, Cukup. Semuanya. Chen Mo tak layak kalian bela sebagai pengacara. Dia tahu ujian advokat suci tak boleh ditolerir, kecurangan sama sekali, tapi dia curang dan tertangkap basah. Kini dia membuat kebohongan palsu untuk menutupi jejak. Kini kami curiga dia mencuri soal ujian. Dia harus menjalani penyelidikan hukum. Minggir. Ketua tim Lee. Chen Mo, aku tahu pasti ada alasanmu, tapi kami percaya kau takkan curang. Maafkan aku mengecewakan kalian. Sudah cukup pernyataan kalian dan bukti akan dikumpulkan sebagai dokumen pendukung. Tapi saya tegaskan, jika Chen Mo sendiri tak mau jujur, tak ada yang bisa menolongnya. Sudah. Baiklah, kalian semua pulang sekarang. Ayo pergi. Tanggok na kumatay, itinawan dahil balik kecurangan Chen Mo. Sam kenal Chen Mo. Kenapa dia sampai curang di ujian hukum? Wartawan Fang, apa maksud Anda? Apa Anda bermaksud tahu alasan Chen Mo melakukan kecurangan? Apakah Anda... Saya koresponden khusus dari Legal Daily. Saya tahu persis alasan Chen Mo curang di ujian hukum. Wartawan Fang, kasus dugaan Chen Mo, kecurangan ujian, masih dalam penyelidikan. Bagaimana Anda dapat putusan ini? Saya wartawan profesional. Orang seperti Chen Mo tak bisa sembunyikan apa-apa dari saya. Saya datang ke sini untuk ungkap kebenaran tentang penjahat seperti Chen Mo. Sifat asli mereka. Cukup wartawan Fang, masalah ini sedang diselidiki resmi. Pulanglah dan tunggu instruksi lebih lanjut, pergi. Tunggu, Ketua Tim Lee, bagaimana bisa berkata begitu? Chen Mo mencuri soal ujian telah merusak parah reputasi komunitas. Hukum kita sebagai suara hati masyarakat, saya harus ungkap kejahatannya. Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Mahasiswa hukum terbaik yang sudah punya lisensi pengacara internasional nyontek di ujian lokal, masuk akalkah itu? Menurut Anda, ini mungkin terjadi? Kita harus percaya pada kesucian Chen Mo. Dia tidak curang. Dia tidak bersalah. Saya percaya dia juga tak bersalah, tapi kenyataan pahitnya hanya ada satu kebenaran. Dia sengaja curang untuk capai tujuannya, caranya yang kejam akan menghancurkan kalian. Ambisi tidak bermoral ini akan jadi akhir untuk semua di sini. Apa bukti Anda? Tunjukkan buktinya. Bukti? Ini dia. Apa itu? Saya telah mendapatkan rekaman eksklusif dari keluarga Chen Mo. Rekaman ini bisa membuktikan alasan dia menyontek. Wartawan Fang, pemilihan kata harus hati-hati. Keluarga Chen Mo baru pergi. Mereka tidak tahu alasan Chen Mo menyontek. Pengacara Song, Anda tidak sadar betapa liciknya mahasiswa tampak polos, tapi hati mereka penuh kelicikan. Wartawan Fang, jika ada bukti, serahkanlah untuk membantu investigasi. Ketua Tim Lee, ini tidak bisa diterima. Bukti ini harus disebarkan dan dilaporkan ke pihak berwajib. Biarkan semua tahu, Chen Mo, pria hina ini, rekaman ini dari sepupunya yang curhat pada saya. Soal kasus contek Chen Mo, Anda tahu, mengingat kedekatanmu dengannya, apa yang kau tahu? Sebelum ujian, dia terlihat terganggu oleh trauma. Trauma apa? Dia mengurung diri.
Linglung bergumam nama Shen Jiao. Mereka bertengkar, hampir putus. Dengar semua, Chen Mo menyontek demi Shen Jiao, diva Fakultas Hukum. Chen Mo, apa perkataannya benar kau menyontek untuk Shen Jiao? Ini benar-benar tidak masuk akal. Ya, meski nilai Shen Jiao tidak sebagus Chen Mo, tapi Shen Jiao juga dapat beasiswa. Ditambah pernah magang di firma hukum ternama, dia pernah magang sebelumnya. Chen Mo, kalau kau anggap dia curang, kau hanya mempermalukan diri. Chen Mo, kurasa kau bukan tipe orang yang melakukan hal seperti itu. Aku menolak untuk menjawab pertanyaan itu. Shen Jiao dijulukin Ratu Kampus Hukum, banyak cowok ngejar dia, termasuk anak orang kaya. Sedangkan Chen Mo cuma mahasiswa tingkat akhir, dia tak bisa saingin mereka. Sama sekali tak sebanding, lama-lama Chen Mo akhirnya merasa inferior. Waktu retire semua ini kok. Tapi beberapa Shen Jiao digedar anak kaya. Dia setia ke Chen Mo beneran. Mereka sejak kecil udah deket. Shen Jiao pernah bilang suaminya nanti harus Chen Mo. Tapi tetap saja tak masuk akal Chen Mo nyontek. Aku bingung. Keluarga dia juga mampu. Ayahnya pengacara memang bukan terbaik. Tapi cukup berkecukupan. Kau salah total justru karena keadaan biasa ini yang bikin begini. Inilah yang membuatnya nekat melakukan kejahatan. Apa? Wartawan Fang, pernyataanmu harus dasar bukti nyata. Tentu ada buktinya. Ngomong-ngomong, Shen Jiao juga ditekan banyak pihak. Dia pengin banget masuk Jinzi agar jadi pengacara hebat seperti Chen Mo. Tapi Jinzi cuma pilih yang nilai ujian tertinggi. Chen Mo, apa yang wartawan Fang bilang? Apakah benar? Tidak. Dia bohong. Ini semua fakta. Kini saya pastikan Chen Mo curang agar Shen Jiao bisa masuk Jinze supaya diterima di Jinze. Karena sebelumnya, di semua ujian, Chen Mo juara 1, Shen Jiao kedua, hanya jika dia tersingkir. Shen Jiao baru bisa jadi juara. Ini juga tak masuk akal. Kalau mau Shen Jiao menang, buat apa curang kalau cuma tinggal kumpulin kertas kosong? Bukankah lebih mudah? Ngapain nyontek dan cari masalah? Inilah kelicikan rencananya. Ini triknya. Kertas kosong. Tak akan dikenang siapa-siapa. Mana mungkin dia terkenang Shen Jiao. Seumur hidup dengan ketahuan nyontek. Dia bisa tenar se-Indonesia. Baru Shen Jiao ingat seumur hidupnya bahwa dia untuk Shen Jiao rela korbankan masa depan. Dia ingin secara moral memaksa Shen Jiao di depan publik selamanya. Jadi Shen Jiao hanya bisa pilih dia. Chen Mo, apa dah semua isi bayar? Itu sebabnya aku selalu bilang, wanita harus menjauhi pria seperti Chen Mo tersirat di baris sebelumnya. Mereka berpikiran sempit dan licik. Mereka akan melakukan apa saja. Shen Jiao, kau harus berterima kasih padaku. Aku mengungkap sifat aslinya. Ini tidak masuk akal. Aku tidak percaya Chen Mo adalah orang seperti itu. Kita perlu mendengar sisi Shen Jiao. Chen Mo, aku tidak pernah membayangkan kau akan sejauh ini untukku. Ini semua salahku. Akulah yang menghancurkan hidupmu. Ketua Tim Li, saya minta izin untuk pergi. Saya akan bekerja sama sepenuhnya. Sekarang aku telah mengungkapmu. Kau takut? Chen Mo, kau curang di ujian pengacara. Demi seorang wanita, apakah kau tidak malu atas tindakan tercelamu? Orang tuamu, keluargamu sangat marah. Mereka dirawat di rumah sakit dengan bantuan oksigen. Kau pantas mendapatkannya. Reporter Fang, masalah hari ini berakhir di sini. Lebih lanjut, klaimmu sebelumnya hanya spekulasi. Sampai ada bukti konklusif, tidak ada publikasi. Tidak, aku harus tetap tenang. Belum waktunya untuk mengungkap kebenaran. Chen Mo, jangan salah artikan pembelaanku di depan Fang Li. Sebagai simpati, tersirat di baris sebelumnya. Aku hanya memenuhi tugasku sebagai ketua tim dari komite investigasi. Jika investigasi membuktikan kecuranganmu, kau akan dipenjara, bawa dia pergi. Chen Mo, lepaskan aku, Chen Mo. Shen Jiao, kau mau kemana? Chen Mo, aku tidak pernah menyadari kau sangat peduli. Kau mengorbankan segalanya agar aku masuk grup Jinze. Ketua Tim Li, bisakah kita pergi? Aku tidak bisa tinggal di sini. Chen Mo. Shen Jiao sedang apa ini? Tidak kau lihat, Chen Mo berpura-pura jadi korban, kau malah berani halangi mobil untuknya. Shen Jiao,
kau sudah hilang akal? Buta karena cinta, dimanfaatkan seperti lapuk, masih juga bangga. Cukup, Shenjiao. Untuk pria seperti Chen Mo tidak sebanding. Chen Mo, lihat ulamu. Kau seret, kami semua dalam masalah. Shenjiao, kau sudah gila? Kau cari mati? Kenapa halangi mobil? Jangan bawa Chen Mo. Harus bilang apa lagi? Pacarmu sudah berkorban untukmu, tapi kau selingkuh sampai masuk penjara? Setimpal? Tak apa, aku yakin hukum akan adil padaku. Chen-mo dan Shenjiao, kalian yang berdua ini dikasih takdir buruk. Profesor Zhang bawa dia pergi? Tidak. Kau sudah tak waras, Shenjiao? Untuk pria seperti Chen Mo tidak sepadan. Shenjiao, banyak pria di luar sana. Ngapain melekat ke satu bunga? Perempuan ini gampang kehilangan akal. Jalan terus, dia tak akan berani menghalangi. Apa? Kau yakin? Bukannya kau ingin tahu kebenarannya? Kalau begitu keluarkan aku dari sekolah ini. Shenjiao, minggir sekarang juga atau akan ku jerat kau dengan tuduhan menghalang keadilan. Hush. Jika kau berani bawa Chen Mo pergi, aku bunuh diri di sini juga. Shenjiao sedang apa engkau? Jangan nekat. Shenjiao, mana mungkin si munafik ini bisa membutakanmu? Babi saja lebih pintar. Chen Mo, kurang ajar. Lihat akibat perbuatanmu pada Shenjiao. Kau tak punya hati, pergi ke neraka. Shenjiao, aku tahu Chen Mo pacarmu, tapi engkau tak perlu sampai segini jauhnya. Kumohon, aku meminta, Chen Mo tak mungkin curang. Tolong jangan bawa dia pergi. Chen Mo menghancurkan dirinya dan menyeret orang lain. Semua jadi tercoreng, dia lebih berbisa dari ular. Shenjiao setia sekali. Bahkan setelah semua perbuatan Chen Mo, dia masih membelanya. Menyedihkan. Chen Mo serigala berbulu domba, senyum di depan, hanya menjegal di belakang, menikam lebih kejam dari siapapun. Masa si cantik kampus, sampai suka sampah seperti Chen Mo, pencuri soal ujian. Masih bisa ketawa? Lihat keadaanmu sekarang. Jika investigasi membuktikan, bukti-bukti kuat, hidupmu tamat. Tidak, bukan saatnya buka kartu. Untuk kemenangan akhir, aku harus tekan semua perasaan. Profesor Zhang, bantu dorong dia pergi. Lepaskan aku, Chen Mo. Chen Mo. Lepaskan. Chen Mo. Chen Mo. Bangun, di mata Chen Mo, kau cuma bahan tertawaan, orang putus asa yang memaksakan diri. Ulangi, Shenjiao, pengabdian tulusmu, anjing saja bergoyang ekor kalau dikasih makan, tapi dia diberi makan. Dia malah bilang basi. Apa orang tuamu membesarkanmu? Cuma jadi babu Chen Mo yang kerja gratis dan mesin ATM. Tak bisakah kau lihat rencana licik Chen Mo? Pantasan kau diperlakukan seperti keledai. Kau sendiri masuk jerat? Lalu protes talinya kurang kencang. Tidak, Chen Mo sedang difitnah. Aku harus selamatkan dia. Hei, lapor ke markas inspeksi yudisial sekarang, apa? Baik, Chen Mo, itu markas Satgas Ujian Hukum pengawas yang menelepon, katanya kasusmu sangat tidak biasa, tuduhannya sangat berat, jangan kembali ke pusat pemeriksaan. Kita langsung ke kantor provinsi. Direktur GU dari Satgas Ujian Hukum Provinsi akan secara pribadi menanganimu. Akhirnya, momen ini akhirnya tiba. Aku sudah menunggu. Terlalu lama untuk ini. Chen Mo, apa kau sudah gila karena belajar? Direktur Li, pikiranku sangat jernih. Tidak ada yang salah denganku. Chen Mo, bagaimana bisa kau tertawa? Kau tahu siapa Direktur GU? Aku kenal Gu Hua, dulu pemimpin tim keamanan. Sekarang Direktur Ujian Hukum Provinsi. Dia kejam, telah memecahkan 50 kasus besar, kecurangan ujian hukum. Kalau begitu, kau harus tahu kasus yang ditangani Direktur GU, khususnya yang dia awasi langsung, selalu berakhir dengan hukuman minimal 10 tahun penjara. Aku tahu. Chen Mo, dalam posisimu, jika buktinya kuat, Direktur GU tidak akan memberikan keringanan. Sempurna, aku ingin dia yang menanganiku langsung. Chen Mo, kau terlalu berbakat untuk menghancurkan hidupmu. Karena ini, aku dengarkan baik-baik perkataan mereka. Mereka punya alasan kuat. Kurasa kau takkan melanggar hukum. Jika kau mengaku sekarang dan jujur saat temui Direktur GU nanti, aku bisa gunakan kerjasamamu untuk meringankan hukuman. Sungguh, pertimbangkan baik-baik. Kau punya bakat, jangan sia-siakan semua. Biarkan aku membantumu. Sudah saatnya aku jujur. Ini satu-satunya kesempatanku untuk menyelamatkan diri. Aku tahu itu. Direktur Li, sudah kupikirkan, tak ada gunanya. Menyembunyikan lagi. Siapkan perekamnya. Aku akan mengaku semuanya.
Sebenarnya, Hari ini 8 Agustus 2025, saya dari Satgas Ujian Yudisial Kabupaten, Ketua Tim Lize, kami telah menangkap siswa senior Chen Mo karena kecurangan ujian. Video ini mendokumentasikan pengakuan lengkapnya sebagai bukti pengadilan. Baiklah Chen Mo, silakan jelaskan fakta sebenarnya. Saat ujian pagi 8 Agustus, pengawas menemukan contekan di dalam kepemilikanmu yang cocok dengan jawaban ujian siang, identik persis. Dalam hal ini, tolong jelaskan padaku, di mana tepatnya kamu mendapatkan kunci jawaban itu. Hindari spekulasi dan alasan kosong. Saya ingin kebenaran, pikir baik-baik sebelum menjawab. saya menemukannya. Apa? Ulangi. Kunci jawaban yang saya punya ditemukan di jalanan. Omong kosong, tidak mungkin. Kau minta kebenaran, setelah kuberitahu, kenapa tak percaya? Badan Ujian Provinsi dan tim kami telah berulang kali memastikan soal ujian tak pernah bocor. Bagaimana mungkin bisa sampai di jalanan? Soal ujian selalu disimpan aman di badan dengan kerahasiaan ketat. Bagaimana bisa kau temukan? Ini, Chen Mo, di momen krusial ini, kau masih mau sembunyikan kebenaran? saya berkata jujur, soal-soal itu benar-benar kutemukan di jalan. Sudah, akan kuserahkan kau ke ketua timku. Kau akan mendapat hukuman terberat. Sepertinya mobil Kak Lee ditabrak dari belakang. Ini keterlaluan. Kenapa mobil berhenti di sini? Bagaimana kecelakaan ini bisa terjadi? Chen Mo, diam di situ. Jangan bergerak, akan kuperiksa. Tabrakan di saat genting ini, ada yang tidak beres, ini sangat tidak biasa. Mungkinkah biru? Apa Kak Lee baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Sudah saya hubungi polisi lalu lintas, tapi mobilnya bocor bahan bakar. Kita butuh kendaraan lain. Keluar dari mobil. Pak, hubungi asuransi Anda untuk urusan ini. Kami sedang buru-buru. Tidak boleh ada penundaan. Saya baru saja menelepon. Chen Mo, diam di sini dengan tenang. Jangan pergi kemana-mana. Perintah sudah turun dari atas. Anda harus kembali ke provinsi hari ini dan menjalani investigasi. Apakah dia sudah tiba? Chen Mo ikut saya. Chen Mo. Chen Mo, kau menggigitku. Chen Mo, apa yang sedang kau lakukan? Aku menyuruh orang mengikutimu bermil-mil, melewati neraka demi kesempatan ini, untuk menyelamatkanmu, dan ini balasanmu padaku. Lupakan saja, aku tidak pergi denganmu. Kenapa? Kau punya masa depan yang cerah, kenapa mengaku sesuatu yang tidak kau lakukan? Kau berjanji padaku. Kau akan jadi pengacara hebat. Apa yang terjadi dengan itu? Kau sudah mencapai banyak hal di bidang hukum. Kenapa membuang semuanya? Benarkah yang mereka katakan? Apa kau menjebakku dengan rasa bersalah, memaksaku mengingat pengorbananmu selamanya? Tentu saja tidak. Kalau begitu jelaskan. Kenapa kau berbuat curang? Kenapa membuang segalanya? Chen Mo, kami semua percaya padamu. Kau bukan penipu. Tidak, kita belum melewati perbatasan provinsi. Di sini tidak aman, aku harus tenang. Apa benar seperti kata reporter Fang? Apa aku membuatmu merasa tidak aman, jadi kau menggunakan rasa bersalah untuk mengendalikan hubungan kita? Tentu saja tidak. Baiklah. Karena kau memaksa. Kau harus menyangkal di depan umum tuduhan kecurangan itu sekarang juga. Aku tidak bisa. Baiklah, jika itu pilihanmu. Aku lakukan yang terbaik untuk kita. Ini tentang masa depan kita. Aku tidak punya pilihan lain. Apa yang kau lakukan? Jika aku ingat dengan benar, ayah dan nenekmu, keduanya punya penyakit jantung. Kamu kejam sekali. Aku kejam, Chen Mo. Aku sudah berbuat baik padamu, masih disebut kejam. Kalau tidak ingin ayahmu dan nenekmu kena serangan jantung, sebaiknya ikut aku. Ikut kamu? Kasus kecuranganku sudah sampai ke tim inspeksi provinsi yang dipimpin Pak Gu sendiri. Sekarang kamu mau aku ikut? Mau menjadikanku buronan? Buronan, aku sedang menyelamatkanmu.
Tidak mungkin, aku harus pergi dari sini ke tim inspeksi provinsi. Hanya dengan ke sana, aku bisa menyelamatkan diri. Lepaskan aku. Jangan menolak kebaikan, nanti malah dapat musibah. Ikut aku sekarang, dan akui kau tidak curang. Lepaskan aku. Jangan kira aku tak tahu rencanamu. Kau kira pergi dari sini akan membuatmu aman dan selesaikan masalah. Maksudmu apa? Chenmo, aku peringatkan kamu untuk terakhir kali. Ikut aku sekarang, dan akui kau tidak curang. Dengan begitu, paling baik untuk kita berdua. Ini yang terbaik. Tidak mungkin. Chenmo, hati-hati. Hati-hati, Chenmo. Berhenti di situ. Kau baik-baik saja. Aku baik. Siapa tadi itu? Tunggu, sosok itu mirip pacarmu, Shen Jiao, kan? Pasti dia. Dia mengikuti kita sampai sini. Dia datang untuk membawamu pergi, melacak kita ke sini. Tunggu. Kecelakaan tadi, jangan-jangan dia terlibat? Tidak mungkin, Chenmo. Pacarmu ini sangat memperhatikanmu. Untuk merebutmu, dia sampai menabrak mobil kita. Tim inspeksi yang menghasut kejahatan akan memperberat hukumanmu. Aku belum sampai ke tim provinsi. Belum temui ketua tim Gu. Aku tak boleh gagal di saat kritis ini. Ketua tim Li, bawa aku ke ketua tim Gu. Sulit memang, tapi ingat tujuanmu. Ayo pergi. Sudah putuskan, begitu masuk, tak ada jalan kembali. Maju. Ini benar-benar sia-sia. Sudah menunggu lama, sekarang aku bisa menyelamatkan diri. Hajar dia. Tangkap. Apa yang kau lakukan? Hentikan. Sudah. Berhenti. The teacher, Chenmo. Akhirnya kau sampai di sini untuk menghadapi pengadilan. Wartawan Fang, apa yang bawa kamu ke sini? Aku datang untuk menyaksikan Raja Kecurangan Ujian Advokat akan jatuh dengan hina. Satgas Provinsi telah mengeluarkan pemberitahuan untuk melakukan penyelidikan akhir pada Chenmo. Simpan ucapanmu sampai hasilnya keluar. Kurasa, itu tak diperlukan lagi. Apa ini? Dokumen yang kubawa ini berisi laporan 8 klien yang ditangani Chenmo di Jinze. Tuduhan bersama mereka. Mereka baru bersumpah di kampus bahwa Chenmo tak pernah curang. Apa yang berubah? Salah. Kali ini berbeda. Chenmo, kau tahu isi dokumen ini, mau kubacakan keras-keras. Mungkinkah rencanaku? Ada yang salah. Ini sederhana. Ketua timku sedang datang, kami tak akan buang waktu dengan omong kosongmu. Minggir. 8 orang mengajukan keluhan bersama, menuduh Chenmo pernah terlibat kecurangan. Mereka diam sebelumnya untuk menjaga gengsi. Kini, mereka tahu kebenarannya. Kecurangan ujian Chenmo sangat mungkin terbukti. Apa? Ucapan manismu takkan menyelamatkanmu dari konsekuensi hukum. Buka matamu lebar-lebar dan lihat jelas apa yang tertulis di dokumen ini. Shen Jiao. Shen Jiao. Chenmo, bukankah dia pacarmu? Apa yang terjadi di sini? Dan orang-orang yang membelamu di sekolah, bukan mereka yang bersumpah kau tidak nyontek, sekarang mereka semua berubah sikap. Kita baru saja meninggalkan sekolah tidak lama yang lalu, sekarang mereka semua berubah sikap. Bahkan, mereka menulis surat tuduhan bersama ini. Yang parah, Shen Jiao juga menandatanganinya. Wartawan Fang, siapa yang memberi surat ini? Ini tidak mungkin. Surat tuduhan bersama harus disetujui oleh semua pihak yang terkait terlebih dahulu. Ketua Tim Li, surat ini diberikan langsung oleh Shen Jiao. Apa? Maksudmu, kesadaran mendadak Shen Jiao, dia memutuskan hubungan dengan Chenmo, tadi dia masih jatuh cinta padanya, kenapa bisa berubah secepat ini? Apa yang aneh dari itu? Dia melindungi Chenmo sebelumnya karena dia pacarnya, dia tipe perempuan yang sangat romantis.
Perempuan bisa tertipu pria, melakukan kesalahan, dan terkadang melakukan kesalahan. Untungnya, setelah saya menasehatinya, dia akhirnya sadar. Sekarang kasus Chen Mo sudah sampai ke tim provinsi. Direktur Gu akan menangani langsung. Dia tahu tak ada gunanya melindungi Chen Mo lagi. Jadi, dia mengaku jujur tentang kebenaran. Perubahan sikap Shen Jiao masih bisa dipahami, tapi kenapa yang lain ikut menandatangani? Apa yang sulit dipahami? Saya malah berterima kasih padanya. Dia sendiri yang meyakinkan mereka untuk menandatangani dokumen. Dia bahkan berterima kasih karena membongkar sifat aslimu sebagai penipu. Jika tidak, dia mungkin takkan pernah sadar dan melaporkanmu. Chen Mo, jika perkataan wartawan Fang benar, situasi saat ini buruk bagimu. Ketua Tim Li, terima kasih atas dukunganmu selama ini. Tapi dalam kondisi ini, kau tak bisa membantu lagi. Mari kita tunggu untuk bertemu Direktur Gu. Bertemu Direktur Gu, ku beritahu. Saat Direktur Gu datang, orang pertama yang akan dihukum adalah kau. Baiklah. Orang sepertimu pantas dipermalukan publik. Seumur hidup, berkecurangan itu memalukan. Chen Mo, kau manfaatkan kecurangan ujian untuk memanipulasi Shen Jiao. Untungnya ku ungkap rencanamu tepat waktu. Ku umumkan, konspirasi gelapmu telah gagal. Silakan berprasangka. Ketua Tim Li, aku akan antar langsung surat tuduhan ini ke Direktur Gu sebagai bukti langsung kejahatan Chen Mo. Apa ini? Apa yang kau berikan padaku? Ketua Tim Gu atasan memerintahkan aku membawa Chen Mo untuk diperiksa olehmu, sudah kubawa sesuai permintaan. Jadi kaulah Chen Mo. Ketua Tim Gu, aku bawa dokumen dari pacarnya Chen Mo dan pihak terkait kasus sebagai bukti kesaksian. Mereka menuduh Chen Mo curang di ujian advokat. Ini buktimu. Apa ini belum cukup? Sudah kau periksa keabsahan dan legalitas bukti ini, kau pertimbangkan ini semua. Laporan ini hanya berisi tuduhan dan tanda tangan, bahkan tak ada sidik jari wartawan Fang. Ini kantor inspeksi provinsi, bukan pasar gosip. Awalnya Chen Mo mengaku melakukan kecurangan, tapi orang-orang ini bersikeras dia tak bersalah. Tak lama kemudian, mereka menarik kembali pernyataan sebelumnya. Kontradiksi mencolok dalam kesaksian, berani kau ajukan ini? Sebagai wartawan, kau percaya buta bukti yang dikumpulkan setengah hari. Tanpa melakukan verifikasi yang layak, kau serahkan ini padaku. Sepertinya kau mewakili bukan integritas jurnalistik, tetapi ambisi oportunis. Ikut aku. Sebelum investigasi resmi dimulai, ini kesempatan terakhirmu untuk jujur. Sudah kau putuskan? Aku sudah menunggu saat ini. Soal contekan ujian itu, kau benar baru menemukannya. Pada apa? Benar. Lembar jawaban ujian itu. Aku benar-benar menemukannya. Chen Mo, pikir baik-baik, jika kau sembunyikan informasi di depan Ketua Tim Gu, hukumannya akan lebih berat. Ketua Tim Gu, banyak kejanggalan di sini. Chen Mo menyembunyikan detail penting, ku yakin. Kita harus tangani dengan hati-hati. Badan Yudisial Provinsi menyelidiki bersama kami tes ujian yudisial. Tidak mungkin bocor, tidak mungkin ada soal diketahui sebelumnya. Asyadi berkata, bagaimana kau temukan? Pengamanan kertas ujian sangat ketat, ada versi A dan B, selama pengiriman tidak ada sekolah yang tahu. Kau tak mungkin tahu jawaban ujiannya? Ketua Tim Gu, ini yang juga membuatku bingung. Jadi klaim Chen Mo tentang temuan kertas ujian, sama sekali tak kupercaya. Apa maksudmu? Kau menyimpulkannya lewat kalkulasi. Kau benar, kertas ujian tidak bocor. Tapi ini benar terjadi. Lembar jawaban itu benar kudapatkan. Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu dibahas.
Aku harus berikan hukuman terberat untuk kasusmu. Ketua timku, kau bilang tadi di badan provinsi ketat. Nah, kertas ujian aman. Lalu bagian mana yang gagal? Coba tebak. Kurasa kau bisa menyimpulkan dalam kondisi apa aku bisa menemukan kertas ujian. Apa maksudmu? Tepat seperti yang kau pikirkan. Sekarang aku mengerti. Akan ku telepon sekarang. Ku harap telepon ini bisa membersihkan namamu. Chenmo, di saat seperti ini masih bisa tertawa. Ku yakin tim leaderku akan memberi keputusan teradil. Chenmo, apa maksudmu? Apa yang kau rencanakan? Tim leader Lee, nanti juga kau akan tahu. Chenmo, dengarkan baik-baik, ini masalah serius. Jika akhirnya kau dinyatakan bersalah, kau akan menghadapi kecaman publik dan konsekuensi fisik. Lisensimu tak hanya dicabut, tapi juga bisa membahayakan keluargamu. Aku tidak takut. Kau sudah sampai sejauh ini. Sebentar lagi kemenangan akan terlihat. Kali ini namaku akan dibersihkan. Bagaimana tim leaderku? Bukankah ini membuktikan Chenmo tidak bersalah? Chenmo, jelaskan. Sekarang bagaimana? Jangan-jangan Chenmo, kau memang mencurigakan dari awal. Kurasa ada yang disembunyikan, tapi kami baru menerima telepon dari Asosiasi Advokat Kabupaten. Mereka bilang, sudah memeriksa semua kertas ujian dan menemukan satu ketidaksesuaian. Kertas ujian ini telah dirusak dan ada sidik jari seseorang. Dan orang itu adalah kau, Chenmo. Apa? Kau masih berbohong. Ceritamu tentang menemukannya itu omong kosong. Sebenarnya, kaulah yang mencuri materi ujian advokat. Ketua timku, apa yang kau katakan? Badan Kehakiman Kabupaten memastikan di berkas ujian hukum, satu paket ditemukan terbuka. Di kemasannya, ada sidik jari Chenmo. Bukti ini hanya bisa ditafsirkan satu cara. Chenmo mencuri materi ujian. Chenmo, sampai sekarang kau masih tak mau berkata apapun? Mari kita rehat sejenak. Berikan Chenmo waktu jelaskan. Bicaralah. Sekarang ku beritahu, kau mau kebenaran? Ketua timku benar. Kenyataannya, aku yang lakukan semua. Aku curi rahasia negara. Ku pantas dihukum mati. Aku tak percaya. Chenmo, apa janjimu padaku? Kau bilang di kantor provinsi, kau akan ungkap kebenaran. Inikah yang kau sebut kebenaran? Maafkan aku, Ketua Tim Lee. Kekacauan ini sepenuhnya salahku. Aku tak terima. Chenmo, aku tetap tak percaya. Pertama, kepintaran hukummu tak tertandingi. Kau lebih tahu dari siapapun konsekuensi kejahatan. Kedua, kau anak berbakti. Kau pasti sadar ini akan hancurkan keluargamu akan menderita. Karena itu, Chenmo, kau takkan lakukan ini. Kau dipaksa, bukan? Ketua Tim Lee, terima kasih. Tapi sekarang, sungguh, aku tak bisa bicara. Ketua Tim Lee, aku... Kepala Kantor Pusat perintahkan untuk kasus Chenmo, setelah penyelidikan selesai, laporkan segera, serahkan ke kejaksaan. Chenmo, kau lihat ini. Ku pelajari rekam jejakmu. Kau ingin jadi pengacara hebat untuk tegakkan keadilan. Inikah hasil yang kau inginkan? Ketua Tim Lee, apa yang kau? Ketua timku, aku bisa buktikan apakah Chenmo curi rahasia negara. Tidak. Solusi. Pemimpin Tim Lee, izinkan saya mengingatkan sesuatu. Ini masalah yang sangat krusial, bukan perkalian sepele. Saya sadar. Anda sudah tahu solusi yang mungkin. Mengapa tidak diusulkan saat di sekolah waktu itu? Daripada menunggu sampai sekarang. Pendekatan saya ini adalah jalan terakhir. Andai bukan sampai di titik ini, saya takkan mengusulkannya. Anda maksudkan? Tepat inspeksi, saya minta untuk melakukan tes poligraf pada Chenmo. Apa Anda bercanda? Aturan inspeksi provinsi jelas menyatakan protokol penggunaan poligraf, kecuali ada kesalahan fakta yang signifikan dalam bukti dan persetujuan dari pihak non-pemerintah diperoleh. Saya paham.
Jika Anda sudah tahu betul mengapa usulkan metode tidak mungkin ini, yang Anda tahu dilarang, apalagi mengingat Anda pegawai pemerintah. Selain itu, pemimpin tim GU sudah mendapatkan bukti yang membuktikan sidik jari milik Chen Mo. Ini bukti konklusif. Kesalahan Chen Mo tak terbantahkan, tanpa keraguan. Benar. Asisten khusus Shen benar. Usulan Anda tak bisa dilakukan. Tidak. Ada. Ada. Tapi Anda petugas resmi. Kecuali jika saya keluar dari tim sebagai warga biasa untuk mengajukan. Tidak. Nah. Tidak, Direktur Lee, Anda seharusnya tidak melangkah sejauh ini. Direktur GU, Anda pernah mengajari saya, jangan biarkan pengumpul kayu mati kedinginan dalam badai. Jika aku tak bisa mengejar kebenaran dan keadilan dengan berani, bagaimana pantas disebut pemimpin tim investigasi? Bagaimana bisa kubela jutaan rakyat kecil? Direktur Lee. Chen Mo, kau ahli hukum yang luar biasa. Kuharap kau akan menjadi salah satu pengacara terhebat dalam sejarah. Diammu tentang kebenaran, memberitahuku, pasti ada alasanmu. Tak perlu jelaskan. Akan kucari cara lain untuk membuktikan kasusmu. Direktur Lee, bagaimana harus kukatakan situasi sudah berubah? Saya belum bisa ungkap sekarang. Direktur GU, saya tak paham hukum rumit, tapi saya mengerti keadilan dan kebenaran. Rekam jejak Chen Mo membuktikan kompetensinya. Kini dia terjebak pasir hisap tanpa jalan keluar. Jika kita tak menyelamatkannya, siapa lagi? Direktur GU, jika masih ragu, tinjau bukti ini. Lalu Anda akan paham mengapa saya bersikeras. Karena itu, Lize mengundurkan diri sebagai ketua tim. Sebagai warga biasa, saya minta tes poligraf untuk Chen Mo. Direktur Lee, saya tahu Anda bersemangat, tapi mempertaruhkan segalanya. Untuk Chen Mo? Gila. Bos, Badan Ujian Kabupaten telah konfirmasi sidik jari cocok. Sidik jari Chen Mo ditemukan di TKP. Jika tes poligraf diulang dan dia terbukti bersih, kredibilitas Anda akan hancur berantakan. Anda akan jadi bahan tertawaan. Akan ada penyesalan? Sama sekali tidak. Hentikan, jangan. Disetujui, permintaanmu dikabulkan. Segera lakukan tes poligraf. Pak tim leader GU, langkah selanjutnya kini ada di tanganmu. Tidak. Chen Mo, jangan sampai kau mengecewakanku. Baiklah Chen Mo, ikutlah dengan kami. Bangun. Chen Mo, aku akan menunggu di sini. Aku percaya poligraf ini akan mengungkap kebenaran. Minggir. Halo, ini aku. Selidiki seseorang segera. Chen Mo, nanti aku akan ajukan beberapa pertanyaan. Jawab saja jujur. Jika jujur, poligraf akan berwarna hijau. Jika berbohong, alat ini akan berubah merah. Apa kau siap? Chen Mo, cerita yang kau sampaikan tadi, apakah semuanya dusta? Tidak. Chen Mo, sekarang pertanyaan krusial, apa kau mencuri soal ujian pengacara? Ada apa? Jika kau tak mau, Gu Hua dan Lize ikut mati bersamamu, ikutlah denganku. Kau dengar? Jadi ini kau, Shen Jianhua, ayah kandung Shen Jiao. Kau mengenaliku. Walau kau dan ibu Shen Jiao sudah lama berpisah, dia pernah tunjukkan fotomu padaku.
Dia juga bilang ayahnya di badan inspeksi. Makanya langsung ku kenali wajahmu. Sekilas lihat saja. Jadi kau sengaja tidak beritahu mereka fakta? Aku tak paham maksudmu. Jangan pura-pura bodoh. Kenapa tak beritahu Gu Hua yang sebenarnya? Menurut perhitunganku, aku baru dibawa ke sini. Jadi tempat ini pastinya masih berada di dalam badan inspeksi. Cari cara tahan dia. Beritahu alasannya. Kau diam 1000 bahasa. Jangan-jangan kau sudah tahu rencanaku? Aku tak mau membahayakan Komandan Gu dan Li. Karena aku tahu, kalau aku bicara, kau akan bunuh kami semua. Jika ku beritahu, kalian akan bunuh kami. Chen Mo, perkiraan yang tepat. Tahu ini apa? Ini racun yang kau taruh di gelas untuk mereka minum. Silakan minum, tuan-tuan. Biarkan Chen Mo jelaskan perlahan. Bicaralah. Aku akan bicara sekarang. Kau ingin kebenaran, bukan? Kau cepat menangkap. Jangan beritahu mereka kebenaran. Jika kau ungkap kebenaran, kau yang bertanggung jawab atas kematian mereka. Pelaku sebenarnya. Kau gila. Kau dari tim investigasi. Aku dari tim investigasi. Tapi juga ayah Shen Jiao. Semua yang kulakukan untuk anakku, Shen Jiao. Ini bukan untuk Shen Jiao. Kau dimanfaatkan. Masih bantu mereka hitung keuntungan. Apa katamu? Sudah kuperingatkan, ini tak akan bantu Shen Jiao. Tindakanmu akan hancurkan dia sepenuhnya. Berani-beraninya kau kutuk anakku? Lepaskan aku. Sudah kukatakan, kau akan menyesal. Tak ada penyesalan. Jika kebenaran terbongkar, barulah aku menyesal. Pergi ke neraka. Lepaskan aku. Jika kau mati, tak ada yang bisa mengungkap kebenaran ini. Chen Mo. Chen Mo. Saat ini sewa mai salah kau. Aku gagal melindungimu. Kau benar, asisten Shen mencurigakan. Chen Mo. Lari, ketua tim Li. Cepat keluar dari sini. Jangan sia-siakan pengorbanan, ketua tim Li. Bebaskan aku. Laporkan kejadian ini ke atasan sekarang. Aku takkan menyerah. Siapa yang mendukung kau? Berani-beraninya mereka mengganggu orangku. Chen Mo, kau pikir bisa kabur? Orang tua dan kakek nenekmu tidak bersamamu. Apalagi yang kau tunggu? Bawa mereka ke kepolisian sekarang. Chen Mo, sudah berakhir. Chen Mo. Kamu tidak apa-apa. Ini? Chen Mo, dia mengalami syok berat hingga pingsan sementara. Sekarang kondisinya stabil. Baik. Ada yang bermarga Shen di tempat ini? Tentu tidak ada. Bagaimana dengan kepala tim Li? Tenang, dia baik-baik saja. Meski asisten Shen kepalanya terbentur? Dia sudah dirawat. Menurut dokter, tidak mengancam nyawa, hanya perlu istirahat. Kita berutang budi padanya. Dia menyelidiki dan menemukan identitas asli asisten Shen. Bagaimana dengan asisten Shen? Dia ditahan, tapi masih tetap bungkam. Chen Mo, sudah sampai segini? Masih tidak mau bicara? Aku? Chen Mo, aku tahu kenapa kau menyembunyikan ini. Kau takut asisten Shen akan balas dendam kalau kita ungkap. Itu yang kau khawatirkan. Santai saja, kita tidak minum airnya. Chen Mo, sekarang bahaya sudah lewat. Kau bisa bicara jujur sekarang? Tidak. Chen Mo, ini menyangkut banyak pihak, bukan hal sepele. Diamu bukan melindungi, tapi menghancurkan diri. Aku tahu, tapi kepala tim Gu, aku masih tidak bisa ungkap semua kebenaran. Kenapa? Beri satu alasan. Karena aku harus selamatkan Shen Jiao. Apa yang kau katakan? Selamatkan Shen Jiao.
Bukankah Shen Jiao bekerja sama dengan orang lain untuk melaporkanmu? Masih ingin menyelamatkannya? Ketua tim Gu, aku butuh bantuanmu. Kau bilang, jika berkaitan dengan masalah ini, akan kubantu. Besok, aku akan mengadakan rapat di ruang sidang 3, menggelar klarifikasi kebenaran kasus ini melalui rapat khusus. Persidangan tiruan. Ini sangat penting bagiku. Ini tentang pembuktian diriku bisa ditebus. Aku sungguh tak mengerti dirimu. Baiklah, jika ini benar, bisa membantumu. Akan kubantu. Terima kasih. Chen Mo, entah kenapa, firasatku mengatakan kau dirugikan. Karena itu, seperti ketua tim Li, aku mempertaruhkan karier untuk membantumu kali ini. Tapi jangan kecewakan aku. Bersiaplah, pukul 9 pagi besok di ruang sidang 3 kita akan gelar untuk Chen Mo sesi klarifikasi kebenaran. Nanti wartawan dan media akan meliputnya. Ketua tim Gu, konferensi pers ini tak boleh digelar. Ketua tim Gu, konferensi pers ini tidak boleh diadakan. Siapa yang masukkannya? Saya ingat betul. Di sini, orang tak berkepentingan dilarang masuk. Lepaskan saya, lepaskan. Ketua tim Gu, kenapa kalian mengadakan untuk Chen Mo pengungkapan kebenaran? Sengaja pilih pengadilan ketiga. Mau kemana? Tidak lihatkah? Ini triknya untuk mengulur waktu. Wartawan Fang, ini hak tim jaksa kami. Kau gila. Chen Mo sekarang tertuduh pencurian rahasia negara. Jika dia bicara di depan media dan mengucapkan hal yang tak pantas, dampaknya buruk. Saya bersumpah demi karir. Jika konferensi klarifikasi ini tetap diadakan, akan berdampak buruk pada masyarakat. Wartawan Fang, tidak malukah kau menghalangi konferensi klarifikasi? Bukankah karena egoismu sendiri? Apa katamu? Semua yang kau lakukan, fitnah dan rumor ke Chen Mo karena masa lalumu. Karena dulu kau ingin jadi pengacara, tapi gagal ujian hukum. Sejak itu, kau iri pada jenius hukum dengan kecemburuan yang menyimpang kau hitamkan sebagai budak trafik. Suara hatimu palsu, hatimu keji dan kotor. Kau ngawur. Jika masih punya hati, lihatlah baik-baik dia. Yang terjerat masalah, tapi tetap berjuang. Ketua tim Gu. Ketua tim Gu, terima kasih. Sudah membelaku. Foto ini ketua tim Li kutunjukkan hari ini. Gadis ini, apakah dalam hidupmu sangat penting? Dia pernah mengalami hal yang sama, juga menerima serangan dan hinaan. Tapi dia bertahan sampai akhir. Tak hanya menyelamatkan diri, tapi juga aku, Liza, menunjukkan fotonya untuk mengingatkanku, jangan lupa jalanku. Jangan khawatir, ketua tim Gu, saya tidak akan mengecewakan. Sama-sama. Tapi, wartawan Fang, ucapanmu tadi mengingatkanku sesuatu. Apa? Lembar ujian hukum bercap sidik jarimu, bukan milikmu, bukan? Lupakan saja. Mengapa kau berpikir begitu? Aku menyelidikimu. Aktivitasmu selama 9 bulan terakhir, kau tidak punya kesempatan untuk mengakses sesuatu terkait ujian. Sama sekali tidak ada. Lagi pula, kau sudah punya lisensi hukum internasional. Ujian advokat ini, rencanamu bukan untuk ikut, kan? Jadi kurasa kebenaran di balik sidik jari ini, pastilah sangat mengejutkan. Kau menyiratkan aku harus ambil berkas ujian kabupaten, yakin akan menemukan masalah. Tak perlu kau jelaskan. Saat ini, aku hanya punya satu permintaan. Di konferensi pers besok, kau harus buktikan dirimu tak bersalah. Aku akan... Masalahmu ini bukan hanya tentang masa depanmu. Apakah kau bisa terus menjadi pengacara, tapi juga menyangkut keadilan dan keberimbangan hukum, terutama Direktur Li. Dia mengorbankan hidupnya untukmu, pengorbanan terbesar dalam hidupnya, tentu saja termasuk aku. Aku pertaruhkan karirku, jadi harap kau tak kalah dan mengecewa. Bantuan kami. Baik. Aku serahkan ini padamu. Bisa? Ya. Direktur Gu, ada hal lain yang butuh bantuanmu. Kau serius? Akan kawal langsung. Sebelumnya, jangan gegabah. Mengerti. Akhirnya tiba saatnya, ibu, ayah, kakek, nenek, Direktur Li, Direktur Gu,
Kali ini aku pasti akan ungkap kebenaran dan selamatkan diri. Chen Mo, kau rupanya. Kami kira kau tidak akan datang, lalu berani sekali kau. Kau sudah jelas dicabut status pengacara oleh Jinze. Lisensi hukummu segera dicabut. Lalu, hak apa kau punya memakai jubah pengacara itu? Kau praktis mencemari hukum yang suci. Sampai hukum secara resmi menyatakan aku bersalah. Aku masih seorang pengacara. Chen Mo, semua orang bilang bukti kau curang sudah jelas. Kau akan dipenjara 10 tahun. Jadi hari ini kau mengadakan konferensi pers untuk membantah fakta skandal kecurangan, begitu? Benar. Aku adakan konferensi ini hari ini untuk mengungkap kebenaran. Kebenaran? Bukannya sudah terungkap kalau kau curang? Tentu saja tidak. Chen Mo, sudah lihat opini publik terbaru. Setiap kata dari konferensi ini akan berdampak besar pada persepsi masyarakat. Tentu aku tahu. Maka, di konferensi hari ini, aku akan membongkar dalang di balik semua ini dan ungkap kebenaran. Chen Mo, kulihat pacarmu telah bergabung dengan pihak lain, menulis surat pengaduan bersama, menyatakan kau curang, dan meminta tim penyelidik jangan membebaskanmu. Bagaimana tanggapanmu? Surat pengaduan ini, sebenarnya, sudah kuduga. Apa? Kau sudah menduganya? Aku sudah menunggu surat ini, cukup lama. Karena, ini artinya seseorang akhirnya gelisah dan tunjukkan wajah aslinya. Chen Mo, lihat klien Anda, seseorang yang pernah Anda bantu, kini membalas kebaikan dengan pengkhianatan. Bagaimana Anda masih bisa tersenyum? Chen Mo, apa Anda tidak sadar dengan badai yang sedang terjadi yang mengelilingi Anda di internet? Chen Mo, Anda lihat ini? Tepat sekali, kemarahan publik ini yang saya butuhkan. Saya ingin skandal ini membesar sehebat mungkin. Apa yang Anda katakan? Semakin banyak perhatian, semakin marah masyarakat, semakin besar peluang saya membersihkan nama. Chen Mo, apa Anda sudah gila? Perkataan Anda tidak masuk akal bagi kami. Chen Mo, pasti ada yang merusak pikiran Anda. Anda jelas tidak waras. Anda tak layak jadi pengacara. Tim leaderku benar mengadakan konferensi pers memalukan dan memalukan ini untuk Anda. Posisi kepemimpinannya sudah tamat. Chen Mo, Anda mengaku punya bukti yang bisa membebaskan Anda. Lalu mengapa belum Anda tunjukkan? Tunjukkan buktinya yang membuktikan Anda tak bersalah. Ya, jelaskan sekarang. Anda sudah menunda terlalu lama, bahkan minta sidang terbuka hanya untuk memaksimalkan penyebaran kebenaran versi Anda. Bukan begitu? Perhatian para jurnalis, sekarang saya akan ungkap kebenaran. Saya, Chen Mo, bersumpah demi hidup saya, tidak pernah curang dalam ujian advokat. Apa? Chen Mo, apa ini benar? Apa itu kebenaran? Anda tidak curang? Jelas-jelas dia berbohong. Chen Mo, beraninya kau muncul di pengadilan 3, berani memakai jubah pengacara itu. Saat kami lihat pengumuman konferensi persmu, kami langsung bergegas ke sini. Kau benar-benar tak tahu malu. Nyontek ujian pengacara, masih berani mengadakan rapat klarifikasi. Lanjut apa lagi? Bagi-bagi teknik nyontek. Memuakkan. Kau curang di ujian hukum. Tak ada secuil pun rasa hormat pada hukum. Apa kau akan memalsukan bukti untuk klien sebagai pengacara? Atau menyuap hakim pakai uang haram juga? Chen Mo, orang lain belajar siang malam, sementara kau mencuri kursi. Dengan kecurangan, mana harga dirimu terbuang di selokan? Aku tidak. Chen Mo, kami percaya sepenuhnya padamu, tapi kau khianati kami semua. Penipuan publik ini. Chen Mo, kau tak layak jadi pengacara. Hukum harus menegakkan keadilan, tapi kecuranganmu merusak integritasnya. Kalian semua dengar, aku bersumpah, aku tidak nyontek. Ujian ini adil, pembohong. Chen Mo, Shen Zhao telah ungkap semua kebenaran. Sidik jarimu ditemukan di amplop ujian. Buktinya tak terbantahkan. Chen Mo, sidik jari itu, kau tak mungkin bisa menyangkal keberadaannya. Masih mengaku tidak bersalah. Kau menyelinap, melewati ambang hukum seperti pencuri. Meski punya lisensi, kau akan jadi kanker. Di komunitas hukum, aib. Sidik jari itu bukan milikku. Dengar kata-katamu. Siapa yang percaya sekarang? Chen Mo, dulu sok suci, kini wajah aslimu terlihat. Kecurangan telah hancurkan reputasi hukum selamanya. Kau busuk hingga ke tulang. Chen Mo, bertanya kau mengaku curang. Sekarang klaim tak bersalah. Takkah kau lihat kontradiksimu sendiri? Chen Mo, seluruh internet mengutukmu. Kau akan bayar. Tapi kau masih adakan konferensi palsu ini? Tak punya malu? Orang tuamu terbaring sakit di rumah sakit. Berani kau hadapi mereka. Orang tuaku, mereka baik-baik.
Sekarang peduli? Mana kepedulian ini? Saat kau curang, pernah terlintas pikiranmu? Kau sama sekali tak layak jadi pengacara. Aku malu pernah mengajarmu. Tak ada lagi kebohongan, akhirnya sadar, bukti bicara lebih keras daripada alasanmu, percuma. Chen Mo, bahkan profesormu sendiri berdiri di hadapanmu. Jelaskan ini, kenapa ceritamu berubah sebelum dan sesudah penyelidikan. Pernyataan kontradiktifmu awalnya mengaku bersalah, lalu klaim tak bersalah. Klaim kontradiktifku diperlukan untuk ungkap pelaku sebenarnya dan pulihkan namaku. Saya melaporkan diri sendiri karena curang untuk menyelamatkan diri sendiri. Ini dalam acara klarifikasi ini, saya tegaskan tidak melakukan kecurangan, juga demi menyelamatkan diri. Chen Mo, kandidat lain begadang sampai botak. Kau malah merencanakan trik licik. Dengan sikap oportunis dan licikmu, siapa di masa depan berani mempercayakan kasus padamu? Siapa yang mau percaya padamu? Bicara tentang penanganan legal. Chen Mo, yang dibutuhkan profesional hukum adalah integritas yang kuat. Dengan tulang punggung rapuh curangmu, bisakah menopang jubah hukum? Mampukah kau memikul kepercayaan klien? Chen Mo, apa kau yakin ucapanmu benar, bukan khayalan belaka? Chen Mo, pernyataanmu sekarang sama persis dengan alasan sebelumnya kau hanya mengoceh tak karuan. Ocehan atau bukan, segera akan terbukti. Baik, lalu cepat katakan. Kau sengaja memperpanjang waktu. Kupikir kau sengaja melakukannya. Sengaja menunda-nunda waktu semua orang. Ya, ini disengaja. Tentu saya akan bicara, tapi sebelumnya saya harus menunggu seseorang. Saat dia datang, saya akan bicara. Siapa? Dia adalah Shen Jiao. Apa? Shen Jiao? Chen Mo, di titik ini, kau perlu menunggu Shen Jiao untuk bicara jujur. Chen Mo, tampaknya Fang benar. Kau curang untuk memeras Shen Jiao dan paksa dia menikahimu, tak tahu malu. Chen Mo, wahai Chen Mo, sampai di titik ini, kau masih mau manfaatkan insiden untuk keuntungan pribadi dari Shen Jiao? Tentu tidak. Sebelum datang, saya sudah SMS Shen Jiao. Dia akan segera tiba. Kudengar Shen Jiao pacarmu, kau pernah ketahuan curang. Dia bersikeras kau tak bersalah, bahkan berani, untukmu, halangi mobil tim inspeksi. Tapi, jika ingatanku benar, laporan itu juga ditulis Shen Jiao Deka. Artinya? Shen Jiao sekarang, terkait Chen Mo, juga tak percaya padanya. Shen Jiao, mengapa ada perubahan drastis begini? Mungkinkah? Untuk apa ditebak? Shen Jiao pasti tahu soal sidik jari di tas berkas milik Chen Mo. Dia tahu Chen Mo adalah orang hina tak tahu malu. Benar. Orang dapat respek lewat usaha. Hanya kau, Chen Mo, masuk grup lewat curang. Nanti jika kolega menyebutmu, harus tambahkan catatan, si tukang curang. Kejujuran ujian dasar saja tak ada. Tak mampu kau lakukan. Bagaimana bisa bicara soal keadilan sosial? Ini cemoohan terbesar terhadap hukum. Chen Mo, kau pikir curang adalah keahlian? Ini tercatat dalam riwayatmu. Noda abadi. Ini paku di tiang gantungan hukum, sebuah paku. Pantas Shen Jiao memandangmu rendah. Shen Jiao begitu baik padamu. Kau malah mengecewakannya. Kau, apa dosamu? Benar, Chen Mo, apa dosamu? Apa dosanya dasar binatang? Shen Jiao, kukira kau takkan datang. Cuma ingatkan Mai kulewain. Chen Mo sudah lupa seberapa dekat kita dulu. Dulu, aku tak pernah menolak permintaanmu. Chen Mo, kau pacari putriku, tapi tega berbuat, curang memalukan. Kau takkan menikahinya. Benarkah? Chen Mo, berani kau curang? Ku percayai dirimu, tapi kau khianati. Ibu tahu kau suka Chen Mo, tapi pria sepertinya tak layak dapat hatimu. Chen Mo, berani kau tersenyum. Apa kau pikir lisensi ini hasil jerih payah? Yang jujur, orang lain berusaha jujur. Kau malah mencuri, tanganmu tak panas, tidurmu tak gelisah. Chen Mo, profesi hukum butuh integritas. Dengan tangan kotormu, kau bisa tegakkan keadilan, takkan membuatmu sesak. Chen Mo, kau pencuri di ujian advokat. Kau curi bukan hanya nilai, tapi juga masa depan dan keadilan itu sendiri. Chen Mo, dengan pikiran licikmu, kau akan terus mengeksploitasi celah hukum, tipu klien juga. Chen Mo, jangan menyesal, kulaporkan dirimu untuk membantumu memulai baru. Jangan khawatir, bahkan di penjara, kutunggu dirimu. Terima kasih, tapi tak ku membutuhkannya. Chen Mo, berani kau perlakukan Shen Jiao. Dengarkan baik-baik. Orang lain ikut ujian advokat untuk buktikan kemampuan. Kau curang untuk buktikan kau tak layak. Kesuksesanmu dibangun dari air mata orang. Chen Mo, hukum itu sakral. Kecuranganmu mencemarinya. Kau pikir curang menangkan ujian, tapi kau kehilangan integritas dan harga diri. Kau kalah total. Ingat yang gagal, tapi berusaha jujur.
Kesuksesanmu menginjak-injak air mata mereka. Tak tahu malu. Tak apa, Chen Mo. Aku di sini. Fokus saja untuk mengaku kejahatanmu hari ini. Aku janji, walau kau di penjara, akan kujaga keluargamu. Ini tak bisa diterima. Keluarga kami mungkin kaya, tapi bukan bodoh. Dia benar, Shen Jiao. Mengapa kau harus jaga orang tuanya? Dengarkan nasihatku, jangan terlalu polos. Terus berakting. Buat pertunjukan. Chen Mo, ku bawa cincin ke persidangan ini. Aku akan lamar dirimu. Apa? Shen Jiao, apa kau gila? Chen Mo, akhirnya kau tunjukkan wajah aslimu. Kau curang hanya untuk memerasnya secara emosional. Cincinnya indah. Tapi aku tak butuh ini. Marah sekarang, mau membunuhku. Masa begitu, Chen Mo? Aku tahu kau marah padaku karena ku tanda tangani namaku di surat pengaduan itu. Tapi Chen Mo, kau harus pahami. Semua yang kulakukan untuk menuntunmu kembali ke jalan yang benar. Aku tak butuh ini. Aku selalu di jalan yang benar. Chen Mo, omong kosong, apalagi ini? Kau ketahuan menyontek ujian advokat, lisensi dari kecurangan, sia-sia seperti sampah. Tak malukah memegangnya? Tak ada penyesalan di hati? Profesi hukum butuh integritas tak tergoyahkan. Penipu tak berperi kemanusiaan, berkostum hakim pun kau tetap pengecut. Pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri. Chen Mo, tak ada jalan mundur lagi, tak ada pelarian tersisa. Dengan wanita seperti Shen Jiao yang mencintaimu, seharusnya kau belajar bersyukur. Sudah kukatakan, aku tak butuh ini. Cukup. Dia menolak kebaikanmu, untuk apa dipaksa? Jangan ikut campur, Ibu. Pulanglah. Menurutku, kita harus biarkan Chen Mo membusuk di penjara selamanya, biar dia hancur di sana. Ngomong asal ngomong, Chen Mo, bukannya kau janji akan ungkap kebenaran setelah Shen Jiao datang? Pengungkapan besar, dia sudah di sini. Mana kebenaranmu, Chen Mo? Jangan-jangan kau bohong pada semua? Tentu tidak. Lalu kenapa ragu? Bicaralah. Tunjukkan bagaimana kau akan tutupi perbuatan busukmu dengan kebohongan besar ini. Dari laporan publik saya tentang kecurangan sampai konferensi klarifikasi hari ini, saya hanya punya satu tujuan, yaitu menyelamatkan diri sendiri. Saya minta tim inspeksi provinsi membawa saya atas tuduhan kecurangan hanya untuk datang ke sini menggelar konferensi klarifikasi ini, karena saya tahu hanya tim provinsi yang bisa membantu saya. Bantu saya selamatkan diri. Shen Mo, jadi selama ini kamu melaporkan dirimu sendiri atas plagiat dan kecurangan hanya agar tim membawamu pergi. Benar, termasuk semua yang hadir hari ini, kalian semua, dan opini publik daring yang terus memanas. Saya biarkan semua ini terjadi, karena hanya ketika masalah ini menjadi sorotan nasional, peluang bertahan hidup saya akan tertinggi. Chen Mo, ku dengar kamu disakiti oleh Shen Jianhua di tim provinsi, bahkan nyaris kehilangan nyawa. Mungkin peluang bertahan yang kamu maksud berkaitan dengan ini? Shen Jianhua, dia bukan dalang di balik semua ini? Tidak mungkin, Chen Mo. Dia mencoba membunuhmu, tapi dia bukan pelakunya? Tidak. Jadi, siapa pelaku sebenarnya? Siapa yang menyuruh Shen Jianhua melukaimu? Tentu saja. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Tenang. Kenapa lihat saya? Kira saya yang menyuruh. Tunggu sebentar. Ibu Shen, sudahkah akhirnya kau sadar ada yang tidak beres? Shen Jianhua mantan suamiku, tapi aku jamin tindakannya terhadapmu tak ada hubungannya denganku atau putriku. Setelah bercerai, dia putus kontak total dengan kami. Ibu benar, dia ayahku, tapi kami sudah terasing selama bertahun-tahun. Semua yang dilakukannya padamu murni inisiatifnya. Bukan orang lain. Lalu jelaskan ini, mengapa dia nekan sampai segitinya? Sampai mati-matian berusaha membunuhku? Bagaimana aku tahu? Chen Mo, jangan mengalihkan topik. Bukankah kau yang harus membuktikan apakah kau curang, bukannya bikin drama? Akting yang luar biasa. Dia benar, aku harus buktikan tak bersalah. Tapi pertama... Benar. Chen Mo, perlu ku ingatkan, amplop ujian berisi sidik jarimu di seluruhnya. Mari kita lihat, bukti apa yang bisa kau ajukan untuk menyangkal bukti fisik ini. Chen Mo, kenapa kau menunda? Buktikan tak bersalahmu sekarang. Aku akan buktikan, tapi pertama, aku harus selamatkan seseorang. Menyelamatkan? Apa maumu kali ini? Ini semua tidak masuk akal. Kau harus membersihkan nama dengan menyelamatkan. Tepat. Orang yang kuselamatkan adalah Shen Jiao. Hanya dengan menyelamatkannya, aku bisa benar-benar buktikan ketidakbersalahanku. Chen Mo, kau mau ngomong kosong. Shen Jiao ada di sini?
berdiri di depan kita, hidup dan sehat? Chenmo, apa maksudmu? Maksudku persis ini, Shen Jiao yang kalian lihat adalah penipu. Yang asli perlu diselamatkan sekarang. Chenmo, kau sudah gila. Kukira kau punya bukti nyata untuk mendukung tuduhanmu, membantah bukti sidik jari. Nyatanya, kau hanya datang ke sini, berbicara samar-samar dan berpura-pura bodoh. Chenmo, apa kau sadar apa yang kau ucapkan? Orang yang berdiri di sini bukan Shen Jiao. Kau buta, ya. Aku mengajar Shen Jiao selama 4 tahun. Kau pernah jadi pacarnya. Bagaimana bisa kau kejam sekali memfitnahnya? Aku tidak memfitnah siapapun, dia penipu. Chenmo, kau telah menghancurkan hatiku. Baiklah. Mulai hari ini, aku bersumpah, aku dan Chenmo, selesai untuk selamanya. Aku tak akan pernah membantunya lagi. Putri kandungku, kira aku tak kenal dia? Apa kau sungguh percaya aku tak bisa mengenali darah dagingku sendiri? Ibu, dia jelas-jelas gila. Dia tak bisa membuktikan kalau dia tidak bersalah, jadi dia cari-cari alasan. Coba mengelak dari kita. Chenmo, kami berharap kau akan membongkar kebenaran yang tersembunyi, malah dapat omong kosong ini menyedihkan seberapa konyolnya ini. Tepat sekali, Chenmo. Shen Jiao mencintaimu bertahun-tahun, berani-beraninya kau memfitnahnya. Cukup. Persidangan ini selesai, kita sudah selesai di sini. Chenmo tak hanya tak bisa membuktikan kalau kau tak bersalah, malah terus memfitnahku. Aku buta sampai pernah mencintaimu. Chenmo, tindakanmu hari ini, seluruh awak media akan menuntut hukuman maksimal sesuai hukum. Para profesional hukum akan bersatu untuk membuat kasusmu menjadi contoh peringatan. Kalangan akademisi, Chenmo, kau akan dianggap sebagai hama, dibenci, dan dihinakan. Kau takkan pernah dapatkan kembali hormat kami. Petisi gabungan, hukuman maksimal, hormat sejati. Berhenti bertengkar, Chenmo. Jangan lupa, keluargamu di kampung. Pertimbangkan masa depan mereka baik-baik. Masuklah. Pak Gu, Apa maksud kedatangan Bapak? Pak Gu, jadi ini rapat klarifikasi dari Bapak, apa tujuannya? Chenmo, dia tidak hanya tidak mengaku, tapi juga menjebak orang lain. Pak Gu, sebagai kepala tim inspeksi provinsi, orang seperti Chenmo, kenapa dibiarkan semena-mena? Buat masalah, apa Bapak tega melakukan ini? Pak Gu, kebenaran sebenarnya, Bapak sudah tahu semuanya kan? Tentu saja Anda benar semuanya. Rapat klarifikasi untuk Chenmo ini disetujui oleh saya karena saya percaya padanya. Tindakannya dalam kasus ujian hukum hanya untuk membela diri. Apa? Pak Gue, apa maksud Bapak? Maksud Bapak percaya omong kosong Chenmo? Tunggu, Pak Gu. Katanya Chenmo membela diri. Dari apa? Dia menyebarkan rumor pacar dia tidak bersalah. Chenmo pencuri nilai ujian hukum. Dia bukan mencuri nilai, tapi kesempatan orang lain. Martabat hukum, Bapak akan terkena cap pencuri itu. Pak Gu, apa Bapak mulai pikun? Jika ingin mempertanyakan, maka tunjukkan dulu buktinya. Bagaimana dengan Chenmo? Pak Gu, apa Bapak tahu betapa konyolnya ucapannya? Dia bilang Shen Jiao bukan Shen Jiao. Ya, lalu saya ingin tanya, jika ini bukan Shen Jiao, lalu siapa dia? Chenmo, lihat itu, sebagus apapun argumenmu, mereka tidak akan percaya satu kata pun. Bukti. Tentu ada buktinya. Apa ini? Ini buktinya. Laporan tes DNA ini membuktikan Shen Jiao di depan kita, bukanlah Shen Jiao yang sebenarnya. Apa? Ini tuduhan yang berat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini pasti tidak nyata. Ibu, ini pasti fitnah. Dan pencemaran nama baik. Laporan tes DNA ini pasti palsu. Bagaimana mungkin aku bukan anak kandung ibu? Benar, ini pasti yang sebenarnya. Laporan ini rekayasa. Kami dari tim inspeksi provinsi di ruang sidang 3, hari ini sidang klarifikasi, disiarkan langsung. Mana mungkin aku memalsukan bukti? Tidak, aku tidak mau percaya. Kamu, apa yang kamu beri ke para inspektur untuk bersekongkol? Bagaimana kamu membuatku jadi tersangka? Aku tidak memberi apa-apa, sama sekali tidak. Aku didukung rakyat, sementara kamu sendirian. Kamu. Penjaga, Chenmo ingin membunuhku. Membunuhmu. Terlalu mudah bagimu. Lepaskan aku. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah? Kepala timku benar, lepaskan putriku.
Nyonya Shen, tidakkah kau sadar tes DNA ini tidak bisa dipalsukan? Dia benar-benar bukan putrimu. Jika dia bukan putriku, mengapa wajahnya mirip Shen Jiao? Aku mengerti sekarang. Kalian mengarang cerita ini untuk Chen Mo. Kalian memalsukan laporan. Dengarkan baik-baik. Aku tidak akan tertipu. Aku akan laporkan ke polisi. Jika dia putrimu, lalu siapa sebenarnya dia? Ibu, Apa yang terjadi? Kenapa ada dua Shen Jiao yang identik? Anda tidak salah. Yang memakai kruk penuh luka itu Shen Jiao asli. Yang satunya, dia buronan yang menyamar jadi putri Anda. Dia dicari polisi. Kepala timku, maksud Anda? Penjahat ini, operasi plastik mirip Shen Jiao, menyusup ke sekolah sebagai dirinya, dan menipu kita semua? Wartawan Fang, dapatkan dokumennya. Saya sudah ke kantor polisi dan mendapatkan profil kriminal lengkapnya. Analisis DNA dari rambutnya membuktikan semuanya cocok. Identitas aslinya adalah anggota sindikat penipuan finansial internasional Code Flower Snake. Jadi konferensi pers Chen Mo hari ini bukan cuma klarifikasi nama, tapi menyelamatkan korban asli, Shen Jiao yang sebenarnya. Masih butuh bukti? Wartawan Fang, Shen Jiao asli, punya bekas luka di lengan sejak usia 5 dari kecelakaan mobil. Tak bisa diperbaiki medis. Peniada tak punya tanda ini. Itu bukti konklusif. Maafkan aku. Ini salahku sebagai ibu. Tak kusadari sama sekali, identitasmu ternyata telah ditukar. Bawa dia pergi. Ini benar-benar tak masuk akal. Ternyata itu benar adanya. Muridku sendiri ternyata orang lain, aku sama sekali tidak menyadarinya. Aku tak pantas menyandang gelar guru yang mulia ini. Maafkan Neke, Chen Mostek. Aku benalkan berita mait hanya untuk Majora Sensei mengejar ketenaran semu. Aku menuduhmu tanpa bukti. Aku tak pantas dimaafkan. Dosaku tak termaafkan. Aku benar-benar menyesal. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Kumohon jangan lakukan ini. Usahamu sangat penting dalam mengungkap Shen Jiao palsu. Semua ini tak akan terungkap tanpa bantuanmu. Ini semua salahku. Kau sudah terlalu menderita. Chen Mo, ada yang tak kupahami. Bagaimana kamu tahu dia adalah penipu saat tak ada yang menyadarinya? Iya, bagaimana kamu mengetahuinya? Semuanya, kunci terungkapnya Shen Jiao palsu sebenarnya berasal dari keputusanku membongkar kasus kecuranganku sendiri. Jadi maksudmu, ini soal kecurangan? Tapi berdasarkan fakta, kamu sama sekali tidak curang. Chen Mo, Shen Jiao palsu telah ditangkap. Ancaman langsungmu sudah berakhir. Saatnya menyampaikan kebenaran utuh ke semua pihak terkait. Mereka yang sudah mengikuti dengan teliti perkara ini sangat membutuhkan jawaban. Dan jawaban itu hanya bisa datang dari kamu. Hadirin sekalian, izinkan saya jelaskan satu hal. Saya tidak pernah mengakses soal ujian pengacara. Dokumen itu dijamin keamanannya ketat tanpa risiko kebocoran. Soal sidik jari saya di amplop ujian, jawabannya sederhana. Itu sengaja ditempatkan. Kenapa saya pakai catatan sesi pagi saat ujian siang? Semua ini membawa kita ke momen ini. Mari kita mundurkan 2 bulan sebelum ujian. Saat itu, saya baru dapat lisensi hukum internasional. Ini adalah pencapaian besar. Karier. Untuk hindari komplikasi tak perlu, saya merahasiakan pencapaian ini sepenuhnya, bahkan dari Shen Jiao. Anehnya, ada dokumen hukum dengan tanda tangan palsu dalam berkas kasus. Kapan saya tanda tangani dokumen ini? Ini membuat saya curiga ada pencurian identitas. Sejak hari itu, saya selidiki diam-diam dokumen palsu ini
Pemeriksaan menyeluruh menunjukkan banyak kasus sepanjang tahun lalu memakai identitas saya dan tanda tangan palsu. Total nilainya melebihi Y10 juta. Dari mana tanda tangan ini berasal? Mungkinkah Shen Jiao? Melalui analisis teknis, kutemukan tanda tangan ini adalah pemalsuan presisi tinggi berdasarkan contoh tanda tangan rutinku. Hanya orang terdekat yang bisa mengakses contoh tanda tanganku. Mereka yang paling dekat denganku. Parahnya, tanda tangan semua klienku juga telah direplikasi oleh seseorang. Chen Mo, kamu bekerja terlalu keras sejak bergabung dengan Jin Zelo. Aku khawatir padamu. Biarkan aku membantumu dalam hal ini. Tidak bisa, dokumen ini harus kutangani sendiri. Tentu saja ini milikmu. Maksudku tugas rutin seperti memproses putusan pengadilan atau mengurus salinan dokumen. Aku yang menanganinya. Selain itu, aku akan belajar lebih banyak ilmu hukum. Chen Mo, bukankah kau selalu bilang, ingin aku melampauimu dan jadi pengacara hebat? Baiklah. Mungkinkah Shen Jiao? Shen Jiao sering mengakses dokumen dalih, membantu mengatur berkas. Kuduga tanda tangan di dokumen ini dipalsukan olehnya. Jadi aku memanfaatkan kesempatan memeriksa ponselnya. Shen Jiao, kenapa ponselmu berisi? Kenapa kau selidiki ponselku? Shen Jiao, jelaskan ini. Kenapa ponselmu menyimpan semua informasi pribadiku? Salinan KTP, foto lisensi advokat, bahkan contoh tanda tangan. Untuk apa kau butuh ini? Apa maksudmu? Haruskah aku tidak memilikinya? Kau pikir pantas kau miliki? Menyimpan data pacarku, salahkah itu? Kulakukan semua ini karena sangat mencintaimu. Cinta? Belum pernah kulihat cinta yang butuh tindakan seperti ini. Ini tindak kriminal, tahu? Kriminal. Chen Mo, aku pasangan tercintamu, sudah 10 tahun bersama, tapi kau masih meraguiku. Baik. Kalau memang begitu, lebih baik aku mati saja. Aku akan bunuh diri. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Jika orang tercinta meraguiku seperti ini, untuk apa aku hidup? Lebih baik akhiri saja. Sudah. Salahku. Seharusnya tak meraguimu. Aku percaya. Oke? Sungguh, Tapi janji padaku. Dokumen ini tetap eksklusif padamu. Tak boleh bocor. Kau benar-benar pembuat masalah. Chen Mo, ajak aku ke restoran Prancis itu. Semua temanku sudah mencobanya, kecuali aku. Baik, ayo pergi. Ah, kucing bau, enyahlah. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku cuma kaget lihat kucing. Shen Jiao yang ku kenal takkan pernah memperlakukan kucing seperti itu. Shen Jiao, pelan-pelan. Tak apa, jangan khawatir. Tidak apa-apa, tenang. Jangan khawatir, aku baik, asal kucingnya selamat. Mungkinkah? Kalau begitu, ayo pergi. Hah? Shen Jiao punya bekas luka di lengan dari cedera lama, bekas yang tak bisa dihilangkan. Tapi orang yang sekarang berdiri di depanku sama sekali tak ada bekasnya. Ayo, tak apa. Sudah kuduga dia bukan Shen Jiao, dia penipu hasil operasi plastik. Identitas aslinya anggota skam keuangan internasional, anggota penting di kota Huayang, kode nama ular bunga. Mereka membidik profesional hukum kelas atas untuk pencurian identitas dan penipuan. Mereka memanfaatkan reputasi pengacara untuk kejahatan finansial berskala besar. Dia menyamar jadi Shen Jiao untuk mendekatiku, lalu di saat penting, mencuri identitasku sebagai pengacara.
Dari investigasi lebih lanjut, kutemukan konspirasi yang lebih mengerikan. Geng penipu Shen Jiao palsu ini tak cuma mencuri identitas pengacara untuk kejahatan finansial, tapi juga mau memanipulasi ujian advokat untuk mencetak pengacara boneka. Dan mereka bahkan tahu 6 bulan lalu soal apa yang akan muncul di ujian tahun ini. Jangan khawatir, aku harus lapor polisi. Tunggu dulu. Mereka sudah mencuri identitasku dan melakukan banyak pelanggaran. Jika laporkan polisi, mereka akan kabur. Kita tak hanya gagal menemukan, tapi juga lebih banyak profesional hukum akan difitnah. Bagaimana caranya untuk menjebol seluruh kelompok kriminal ini? Chen Mo, kenapa tak daftar ujian advokat? Aku lupa, si penipu ini tak tahu aku sudah dapatkan jinze dan izin internasional dari Asosiasi Advokat Internasional. Tak perlu ikut ujian lagi. Ups, aku lupa. Sudah kuduga kamu ceroboh. Jadi ku daftarkan kamu. Lihat, ku bilang simpan data identitasmu akan berguna. Jika lewatkan ujian tahun ini, kamu benar-benar selesai. Chen Mo, ujian pengacara tahun ini, kamu bisa juara 1, langsung bisa masuk kantor hukum Jinze. Bahkan mungkin dapat lisensi pengacara internasional. Si penipu ini, itu rencana sebenarnya. Shen Jiao, belum tentu. Kalau ingat, bukannya kamu juga mau jinze, harus sengaja gagal, biar kamu masuk. Chen Mo ngomong apa? Chen Mo, aku harus pergi. Makan saja tanpa aku. Apa katamu? Chen Mo mungkin tahu jati diriku. Tidak mungkin samaranku sempurna. Seperti dugaanku, identitas palsumu terbongkar. Agar tak ada risiko, kita harus lenyapkan dia. Cari solusi. Aku ada ide. Chen Mo ikut ujian pengacara. Kalau kita taruh contekan saat ujian nanti, dia akan didiskualifikasi. Lisensinya dicabut. Tak bisa ancam perusahaan kita lagi. Setelah ditangkap, berpura jadi pacar hancur, dapat simpati publik, dan kuasai opini. Yakinkan semua dia curang. Sampai segitunya mau habisi aku? Kalian tak akan berhasil. Jadi fitnahan ini pakai sesi belajar untuk selipkan jawaban ujian di tasku. Tunggu. Aku akan balikkan jebakan ini. Jika ketahuan menyontek secara pasif, aku akan terjebak dalam perangkapnya, maka aku akan mengaku menyontek terlebih dahulu. Dengan begini, aku tidak hanya mengambil inisiatif, tapi juga menyimpan contekan sebagai bukti. Yang terpenting, aku bisa menggunakan perlindungan hukum untuk membongkar Shen Jiao palsu dan kejahatan kelompoknya. Aku tahu mereka pilih sesi siang dengan alasan tertentu. Jika ketahuan di sesi pagi dengan jawaban sesi siang, seolah aku bocorin soal lebih awal, ini bisa memicu tuduhan kebocoran. Ini tidak hanya menghancurkan karierku, tapi juga membuatku menghadapi konsekuensi hukum serius dan kehilangan kesempatan melawan. Tapi yang tak kalian duga, rencana cerdik ini justru menjadi senjata andalanku untuk melawan balik. Karena hanya orang dalam yang punya jawaban akurat seperti ini. Ini membuktikan ada kelompok kriminal besar di baliknya. Jadi, kau laporkan diri sendiri menyontek untuk menyelamatkan diri? Tepat sekali. Aku sengaja mengaku menyontek. Semua ini adalah strategi penyelamatan diri yang terencana. Shen Mo, kau luar biasa. Kau pengacara terbaik sepanjang sejarah kantor hukum Jinze. Ceritakan, bagaimana kau merencanakan ini? Pertama, dengan mengaku menyontek, aku bisa menyimpan contekan sebagai bukti, mencegah kelompok Shen Jiao palsu, menghancurkan bukti. Jawaban dikunci jawaban ini, sama persis dengan soal aslinya. Ini sendiri adalah petunjuk penting. Cukup untuk membuktikan adanya keterlibatan orang dalam. Benar.
Kenapa aku sedikit pikiran? Chenmo, maafkan aku, Chenmo. Seharusnya aku tak salah paham. Kedua, dengan masuk proses hukum, aku dapat perlindungan hukum, sekaligus menghindari terintimidasi kelompok ini. Selama investigasi, aku bisa ungkap kebenaran lebih dalam, lalu perlahan bongkar jaringan kriminalnya. Ketiga, aku perlu cara yang dramatis untuk dapat perhatian, agar instansi terkait turun tangan, lalu cari cara untuk hapuskan tumor yang merusak profesi hukum ini. Tapi aku masih penasaran. Kenapa kami meragukanmu? Kau tak pernah bocorkan rencana. Bahkan, sedikit petunjuk pun cukup. Karena ini menyangkut inti strategi penyelamatan diriku, yakni Kebenaran inti. Apa itu? Cepat katakan. aku tahu, ini caraku menyelamatkan diri, satu-satunya cara selamatkan lebih banyak orang. Jika aku gagal, Shen Zhao palsu dan mereka akan terus menyalahgunakan identitasku untuk melakukan kejahatan. Dengan begitu, aku bukan jadi kambing hitam saja, tapi lebih banyak orang tak bersalah menderita. Jadi Shen Zhao palsu itu Memberiku surat informan itu. sidik jari para pihak. Benar. Semua itu mereka, dengan menggandakan berkas kasusku, mereka dapatkan sidik jari para pihak agar aku tak bisa pulih sama sekali. Sidik jari mereka di tas ujian juga didapat dengan cara sama. Sebenarnya, mereka tak pernah punya kesempatan mencuri soal ujian pengacara sungguhan. Mereka hanya bisa pakai metode meninggalkan sidik jari di dokumen untuk menjebakku, untuk memakai bukti yang terlihat tak terbantahkan agar aku divonis bersalah. Ya Tuhan, ini mengerikan. Jadi, kenapa kau terus bilang, kalau tidak lakukan ini, kau akan mati? Benar. Ini bukan kematian fisik, tapi bagi Chenmo, karir dan reputasiku akan hancur total. Begitu Shen Zhao palsu dan geng kriminal di belakangnya berhasil menjalankan rencana, aku akan menanggung tuduhan penipuan keuangan besar dan aku tak hanya kehilangan kebebasan, tapi keluarga dan teman-teman juga akan terbawa. Jadi, kau sengaja menggembar-gemborkan agar sampai ke tingkat provinsi, supaya kekuatan gelap ini tak bisa ikut campur. Ya, untuk ini, aku perlu konferensi klarifikasi agar seluruh provinsi, bahkan seluruh negeri dengar suaraku. Dengan begitu, tak ada yang bisa lagi mencegahku bersuara. Semua ini, aku juga berterima kasih pada Kepala Tim Li dan Gu, karena kecerdasan mereka, rencana penyelamatanku bisa berhasil. Ya, bukan Chenmo. Kau yang pakai kecerdasan hukum jenius dan keberanian tak tergoyahkan yang menyelamatkanmu. Chenmo, kali ini berterima kasih pada dirimu. Kaulah yang menyelamatkan diri sendiri. Sudah berakhir, Chenmo. Selamat. Mulai sekarang, ini bab baru dalam hidupmu. Setelah konferensi klarifikasi kasus ini di seluruh negeri menjadi sensasi besar. Kejaksaan provinsi menyelidiki. Hasilnya sesuai dengan pernyataan kami. Mari sambut pengacara pemberani yang ungkap penipuan keuangan Chenmo. Cara kerja kelompok ini sangat licik. Mereka kirim anggota menarik untuk mendekati bakat hukum potensial, bangun hubungan emosional. Jangka panjang, setelah dapat kepercayaan, curi data identitas perlahan, kualifikasi profesional dan contoh tanda tangan, lalu pakai informasi ini dan nama pengacara, lakukan berbagai penipuan keuangan, termasuk konsultasi hukum palsu, pemalsuan dokumen hukum, dan penggalangan dana ilegal. Karena sifat khusus profesi hukum dan reputasi sosial, korban sulit menyadarinya. Saat tersadar, kerugian sudah besar. Pengacara asli akan jadi kambing hitam dan tanggung semua tanggung jawab hukum. Tapi sekarang, mereka semua akan menerima hukuman tertinggi. Chenmo, ini... Nak. Karena aku memimpin pengungkapan kasus penipuan keuangan ini, asosiasi advokat dan organisasi lain telah mengembalikan semua kualifikasiku. Nak, kau sudah bekerja keras. Ayah, kau tidak apa-apa? Chenmo, jangan khawatir. Kelompok penipu itu sudah ditumpas seluruhnya. Ayahmu, berkat kinerjamu kali ini, semakin dihormati di seluruh komunitas hukum. Benar, Nak. Sekarang, semua bilang keluarga Chen benar-benar punya pengacara jenius, bisa menemukan kelompok penipu sebesar itu. Ketua Tim Li, terima kasih. Aku yang harus berterima kasih. Kali ini,
Karena ini, aku malah dapat promosi dan kenaikan. Tahun depan, aku akan melapor ke sisi ketua timku. Chenmo, terima kasih. Keadilan bukan sekadar slogan, keadilan bukan amal, ia udara yang harus dihirup semua orang biasa, batas dasar untuk bertahan. Ku berdiri di kaki keadilan, bukan untuk pujian atau ketenaran, tapi untuk makna di balik kata pengacara, keadilan dan kebenaran. Ini prinsipku dan keyakinanku. Sampai maut memisahkan, tugasku adalah mencabut topeng kepalsuan, menyuarakan yang terpinggirkan, menghukum aturan yang menyimpang, sekuat apapun lawannya, semahal apapun harganya. Selama kebenaran tersembunyi, selama keadilan belum ditegakkan, perjuanganku takkan berhenti. Senjata yang hukum berikan akan kugunakan untuk memutus belenggu ketidakadilan.